Silakan, Pak Arsad. Ini, satu, dua. Ya, silakan, Pak. Oh ya, eh begini Pak, apa namanya? Ini mengenai masalah bank nama, ya. Ya. Dan selanjutnya nanti prospek. Kalau misalkan bank nama saya itu sudah habis misalnya, Hmm. dan sudah saya eh, ajak semua, Hmm. sudah di pull up, namun hasilnya ya ada beberapa aja yang ikut di bisnis ini. Ya. Oke. Jadi saya kehabisan bank nama ini, ya, Pak. Hmm. Karena anggaplah saya ini orang bukan lahir di sini, artinya bukan kampung Ya. saya di sini. Oke. Jadi pertanyaan saya itu eh, bagaimana cara saya prospek agar supaya bank nama saya itu Hmm. bisa bertambah dengan baik dan cara mencari Hmm. orang yang kira-kira bisa sejalan dengan apa yang saya inginkan. Oke. Baik. Terus yang kedua, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa itu sudah bagus sekali contoh yang diberikan sama Pak Jun bahwa secara tidak langsung nanti orang itu kita prospecting atau kita mengajak gitu. Sudah Hmm. bagus sekali. Apakah ada cara lain lagi agar supaya cara kita bisa mengikat bisa agar dia bisa mengikuti apa keinginan kita gitu. Ada enggak cara Hmm. supaya orang itu senang sama kita dan mau Hmm. apa namanya kita ajak untuk berbisnis. Hmm. Terus ini kebanyakan yang saya prospek ini Pak John. Hmm. Kalau misalkan ini kan masalah pupuk, artinya kan yang kita ini kan titik utamanya itu adalah produknya kita adalah pupuk. Ya. Terus ada orang yang bilang, wah, nggak usah Pak, saya ini bukan petani, Hmm. ya kan? Ya. Nah, saya ini bukan petani. Kira-kira jawaban yang tepat kira-kira untuk mengajak dia berbisnis itu apa? Sedangkan dia tidak punya lahan gitu Pak, Hmm. tidak punya Oke. lahan. Nah, kira-kira apa kiatnya Pak Hmm. Jun? Hmm. Apa kira-kira cara saya ngomong sehingga orang itu bisa mau Ya. menginginkan apa yang saya inginkan juga dengan artinya Hmm. yang baik, yang praktis. Ya. Nah, gitu. Oke. Itu aja untuk Baik. sementara Pak Jun. Terima kasih Baik, Pak sebelumnya. Arsad. Terima kasih, Pak Salam Arsad. Ya. sukses. Sukses. Oke, banyak sekali memang yang mengalami seperti Pak Arsad ini. Ya, teman-teman sekalian tadi boleh dengar apa pernyataan Pak Arsad ya. Anda mungkin tahu bahwa ternyata yang dialami Pak Arsad ini, itu jaringan Anda mungkin saja mengalami loh. Sehingga hari ini mereka itu stagnan. Mereka bingung harus mau kasih tahu siapa, mau cerita ke siapa lagi. Karena bank namanya sudah habis seperti kata Pak Arsad tadi. Ya, oke. Sekarang ada beberapa cara untuk menambah bank nama. Ya, yang pertama adalah mulai hari ini teman-teman sekalian, kalau ketemu orang, setiap 3 meter ketemu orang berhadapan, mulai senyum. Kenalan maksudnya. Ya. Nah, banyak dari kita itu sudah mulai melupakan hal itu. Ya, jadi teman-teman sekalian jangan dari jauh senyum ya, udah agak dekat 3 meter senyum. Kalau orangnya masih jauh senyum-senyum dikira orang gila dan ya. Jadi kalau udah 3 meter, nah udah mulai senyum. Di situ kenalan dengan orang baru. Ingat kenalan dulu ya. Jadi menambah bank nama, kenalan masukin dalam kontak handphone Anda, berkenalan dulu, dapatkan nama baru. Ya, jadi mulai sekarang kemanapun kita bisa kenalan dengan orang baru. Ya, dan teman-teman sekalian rasanya naif kalau kita tidak bisa menemukan orang baru. Dan yang luar biasa yang saya mau sampaikan begini kepada Parsa dan teman-teman sekalian. Ternyata banyak dari kita itu yang tidak saling kenal sebelumnya. Ya, jadi banyak dari saya punya pengalaman ya bahwa ternyata leader-leader hebat saya itu dulunya mereka tidak saya kenal sebelumnya. Mereka adalah orang baru yang belum pernah saya kenal sebelumnya bahkan. Ya, malah ketemunya tidak sengaja. Ini saya mau contoh ya. Saya pernah dulu punya seorang leader. Leader saya ini adalah seorang dokter ya, dokter gigi. Saya terus terang tidak kenal dia sebelumnya. Dia ini dikenalkan oleh orang yang saya tidak sengaja ketemu di kafe. Ya, di kafe kita lagi nongkrong pada saat corona, kita kenalan sama orang ini di kafe lagi ngobrol gitu kan. Kita cerita sebuah bisnis kepada orang ini, ya orang ini tidak tertarik untuk menjalankan bisnis itu.
Tapi orang ini bilang, saya kenal orang yang tertarik dengan bisnis Bapak. Dia bilang begitu. Oh ya boleh, nanti boleh saya minta namanya, nanti coba saya kontak. Dan dia rekomendasikan. Ya, dan akhirnya orang itu yang saya tidak kenal itulah yang menjadi leader saya hebat waktu itu. Ya, nah jadi artinya kadang-kadang belum tentu dari orang yang kita kenal. Yang kedua caranya gini Pak Arsad. Pak Arsad sekarang di kontak WA Bapak. Itu saya yakin nama-nama yang ada di kontak WA Bapak itu tidak semua Bapak kenal. Betul Pak? Ya betul. Betul ya Pak ya? Ya, Ada iya berapa Pak? betul. Ada 1000, 2000 Pak di kontak WA Bapak? Dapat main 300-an aja ini. 300-an. Iya, Saya yakin tidak semua Bapak kenal kan? Atau kenal dengan iya. Bapak kan? Betul ya? Kena enggak dari Betul. teman, artinya Yes, dikasih dari nomor teman. dari teman. Iya, Betul. Tapi mereka ada di kontak number Bapak kan? Betul kan? iya, betul. Nah, strateginya begini. Saya mau kasih tahu Pak Arsad dan buat teman-teman sekalian yang lain. Mulai komentari status orang lain. Caranya. Ya, jadi gini. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai ilmu sales ya, ilmu sales atau ilmu penjualan, orang itu akan membeli dari Anda apapun yang Anda jual, berapapun harganya. Yang penting dia sudah nyaman dengan Anda. Itu kata kunci dalam sales. Ya, dalam bisnis kita ini sebenarnya kan bisnis sales, bisnis penjualan, bisnis pemasaran sama, ya. Jadi sekali lagi ya, ilmu psikologis dalam sales adalah orang ya itu akan membeli apapun barang yang Anda tawarkan, berapapun harganya, kalau dia sudah nyaman dengan Anda. Nah, oleh sebab itu adalah teman-teman sekalian, ingat pada saat teman-teman sekalian memulai komunikasi dengan orang baru, jangan sekali-kali menawarkan bisnis kepada orang yang baru dikenal. Karena orang itu belum nyaman dengan Anda. Ya, nah cara pertamanya adalah buat dulu orang nyaman dengan Anda. Iya, Ya, contohnya begini. Tadi saya udah bilang. Sekarang saya mau tanya Pak Arsad. Pak Arsad selama ini pernah nggak komentari status WA-nya orang lain, Pak? sering Pak. Sering komentari. Iya, sering Oke, komentari, walaupun tidak oke, kenal gitu. oke. Nah, dari situ silakan mulai, Pak. Berhubungan, Pak. Mulai sering komentari. Ya, jadi mulai lebih sering, lebih intens. Ya, misalnya lihat dia pasang profil foto anaknya, status, Pak Arsad mulai komentari. Pak, anaknya lucu, kelas berapa ya, Pak ya? Bla bla bla. Bangun hubungan. Ya, mulai bangun hubungan dengan orang-orang yang tidak dikenal. Ya. Nah, buat orang itu nyaman, Pak. Ya. Jadi artinya gini, suatu saat ketika Pak Arsad selalu bertanya terus kepada orang tersebut, satu saat orang itu akan bertanya balik kepada Pak Arsad. Itu contoh Ya. begini, Pak Arsad pernah nggak misalnya, oke, misalnya dalam perjalanan di bis misalnya, ada orang di sebelahnya Pak Arsad, orang ini nanya terus, Pak. Pak Arsad, Bapak mau kemana? Ya kan? Oh, Bapak di sana kerja apa? Oh, Bapak keluarganya anak berapa, Pak? Dan Bapak ditanyain terus, Pak. Satu saat apa yang Bapak lakukan? Bapak pasti tanya balik kan? Benar kan? Iya betul. Nah, saat itulah saat yang tepat untuk memasukkan informasi, Pak. Ya. Nah, jadi ketika Pak Arsa sudah mulai menjalin hubungan dengan orang lain baik via WA, ya, Bapak Arsa sudah banyak bertanya, tapi jangan kayak sensus, Pak. Santai aja, nyaman. Karena kan ini bangun hubungan dulu, ya. Jadi buat nyaman dulu. Ya, kemudian lakukan yang orang lain tidak banyak lakukan. Contohnya begini. Kalau Hmm. Pak Arsa berteman di sosial media dia gitu ya. Ketika Hmm. ulang tahun ucapin, Pak. Ya, Iya, atau ketika dia merayakan sesuatu ucapin. Ya, di WA sering ada Pak. sesuatu perayaan ucapin. Nah, itu membangun hubungan namanya, membuat nyaman. Nah, satu saat ketika Pak Arsad ada waktu untuk bicara banyak, bertanya terus kepada yang bersangkutan, satu saat orang itu kan pasti bertanya balik kan, Pak? Betul ya, Pak ya? Iya, Nah, pada saat orang itu bertanya balik, saat itulah Pak Arsad memasukkan informasi, ya. Contoh, iya, memasukkan informasi itu masukkanlah kata-kata yang membuat penasaran. Ya, contohnya begini. iya, iya, Saya sekarang kebetulan jadi contoh gini, Pak Arsad kan nanya terus ke dia, ke misalnya iya, Pak Budi, Pak Arsad iya, tanya terus, Pak iya, Budi, Bapak kerja di mana, Pak? Bisnisnya apa, Pak? Oh, ini iya, cerita. Ya tanya aja terus. Ya, tunggu sampai dia tanya balik. Nah, ketika oh dia iya, tanya balik, baru Pak Arsad jawab. Kalau saya, Pak, saya sekarang ini kebetulan lagi mengembangkan proyek untuk ketahanan pangan nasional. oh Udah iya, titik sampai di situ, Pak. iya, iya, Ya, proyek ketahanan pangan nasional. iya, 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 Kesannya keren kan, Pak? Benar nggak, Pak? iya, iya, iya. Ya, tapi Profesional kalau lah. Pak Arsad bilang begini, kalau Pak Arsad bilang begini, saya Nah, sekarang distributor pupuk, Pak. oh Udah berhenti iya, sampai di situ, Pak. Itu berhenti iya, sampai di situ. Ya, jadi kadang-kadang kita harus menempatkan diri ya dengan cara yang tepat, memancing dengan cara yang tepat.
Iya, iya, Saya sekarang sedang ada proyek Pak untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. iya, Ya, kebetulan proyek ini saya memang lagi membutuhkan beberapa partner Pak. Ya, iya, iya, yang cocok dengan saya. Udah titik sampai di situ. iya, iya, Nah, nanti dia akan tanya terus kan Pak. Nah, ketika dia tanya terus baru jelasin lebih dalam ya mengenai apa sih proyeknya apa dan itu ya? sebagainya. Gitu loh Pak. Ya kan? Nah, kemudian kalau tadi Pak Arsad berkata mengenai ketika ketemu orang yang tidak punya lahan pertanian, apa yang harus kita lakukan? Jadi gini Pak Arsad, saran saya kepada Pak Arsad dan teman-teman sekalian, teman-teman sekalian pahami dulu secara dalam mengenai visi misi gerakan organik nasional kita ini untuk apa. Gerakan organik nasional ini kan bukan hanya bicara mengenai menjual pupuk atau hanya untuk petani atau hanya untuk orang yang punya lahan pertanian, bukan, ya kan? Nah, jadi artinya produk kita itu sebenarnya kan menjangkau dua, yaitu masalah kesehatan dan juga masalah pertanian. Nah, saya mau sampaikan begini Pak Arsad. Di teman-teman kita di AWM Star Life, tidak semua punya lahan pertanian loh Pak Arsad. Iya, betul. Ya, Ya, tidak semua seperti Pak. saya, Pak. Loh ya, tidak semua punya lahan pertanian. Nah, tapi kenapa ada teman-teman yang tidak punya lahan pertanian, tapi mereka getol menjalankan AWM? Karena mereka melihat potensi bisnis, Pak. Bisnisnya. Oh iya. Potensi bisnis. Paham ya, Pak ya? Iya. Oke, satu contoh. Kita beberapa waktu yang lalu ada yang bergabung ke cabang Bekasi adalah seorang pengusaha travel umroh yang belum pernah berbisnis pertanian, ya kan? Mungkin juga belum punya lahan pertanian. Tapi kenapa dia awalnya dari bisnis umroh, kemudian tiba-tiba menjalankan AWM, menjadi cabang bahkan. Ya, karena melihat potensi bisnis. Ya, jadi maksud saya adalah Pak Arsad, ketika Pak Arsad bercerita kepada orang tersebut, mungkin saja ya Pak Arsad fokusnya pada menjual produk pupuk soalnya. Makanya dia jawabnya begitu, Pak. Paham ya, Pak ya? Iya. Nah, tapi kalau Pak Arsad cerita mengenai project ya dan mengenai bisnis, ya, dia tidak akan fokus ke sana karena produk itu kan cuma objek. Ya, kalau kita bicara mengenai bisnis, apapun produknya itu bisa jalan kok, Pak. Iya, Ya iya. kan? Ya, saya rasa semua sama aja. Jadi gitu Pak Arsad ya. Semoga bisa membantu Pak Arsad. Ya. Iya, begini Jadi, Pak, kebanyakan saya hmm, tambah dulu, kebanyakan ya, begini. Misalnya dia bukan saya sudah tahu bahwa dia tidak punya lahan pertanian. hmm, Saya ajak dia berbisnis, tapi mungkin ya, cara saya terlalu apa namanya terlalu hmm, cepat gitu. Nah, Pak ya, saya ada bisnis, saya mau bicara sedikit, saya mau ada bisnis begini hmm, langsung saya bilang pupuk Pak. Nah, terus dia bilang diajak begini. Oh, pupuk apa? Saya bilang pupuk organik. Apa namanya? Ya langsung saya bilang ya Pornas lah. Terus saya bilang oh ya, nutrisinya begini. Saya jelaskan lah keunggulan-keunggulan Pornas. Setelah itu dia bilang, oh iya ada teman saya misalnya Pak. Ada teman. Nanti ya, saya kasih tahu teman saya. hmm, ya, Nah, tapi setelah itu hmm, saya kasih nomor saya itu artinya jarang-jarang ada yang ini Pak hmm, yang menimpa di balik apakah karena dia cuma ya, kasihan sama saya atau bagaimana cuma mau kasih ya, jawaban ya, kebanyakan Pak kebanyakan yang ngomong begitu iya nanti saya kasih tahu teman hmm, saya nanti saya paman saya nanti tapi ya, dari mereka tidak ada Pak yang jawabannya tidak ya, pernah saya dihubungi lagi ya. gitu Pak Oke. kira-kira kesalahan saya di mana itu Pak Oke, yang saya gitu mau kasih tahu Pak Arsad adalah pernah ada satupun pelanggan itu akan menghubungi Bapak duluan. Tidak akan pernah. Itu adalah satu kejadian yang 1 banding 1000. Dalam pengalaman saya membangun bisnis jaringan atau bisnis pemasaran, Pak Arsad. Apapun produk yang saya jual, Pak. Saya belum pernah menemui ada pelanggan yang duluan hubungi kita. Nggak pernah ada, Pak. Ya, tidak akan pernah ada. Ya, nah itu ada 1 banding 1000. Nah, artinya apa? Artinya kitalah yang harus melakukan follow up. Ya, karena kita adalah subjeknya, kita adalah pemasarnya. Maka kitalah yang harus melakukan yang namanya follow up. Ya, nah jadi tadi sebenarnya sudah betul Pak Arsad. Ketika orang tersebut misalnya menolak, ya Pak Arsad bisa minta referensi. Karena kalau referensi itu biasanya lebih kuat, ya kan? Nah, tapi ingat di follow up, Pak. Karena contoh ya, ketika Pak Arsad berharap orang menelpon Bapak, itu sama kayak Pak Arsad nyebar brosur, dikasih nomor telepon, Bapak sebar dengan sembarangan. iya Berharap iya ada yang iya nelpon. iya Nggak akan iya pernah ada, Pak. Saya mau kasih tahu. Ya, iya dan itu 1 banding 1000. Dan itu cara yang sangat tidak efektif. Jadi saran saya adalah follow up, Pak. Ya, Pak Arsad yang harus aktif untuk melakukan yang namanya follow up. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga, Pak Arsad,
adalah selain tadi ya, nanti coba bisa dimulai dengan menambah bank nama dengan cara berkenalan dengan orang baru. Yang kedua, Ya, minta referensi dari orang yang sudah ada. Dan ya. yang ketiga, saran saya, Pak Arsad perhatikan level orang tersebut ketika Pak Arsad berbicara. Oh Ya, iya, saya sudah sampaikan kemarin teman-teman sekalian ini sebenarnya materi training detail ya, tapi saya mau ungkap iya, aja sedikit. iya, Pak. Manusia itu kan ada 3 level. Ya, Kalau level 1 tuh levelnya berarti di bawah kita kan levelnya, ya, ya kan? ya, Kalau level 2 tuh sama dengan Pak Arsad. Kalau level 3 itu ya, di atasnya Pak Arsad, ya kan? Nah, ya. untuk orang yang level 1, Pak, Bapak gampang mengajaknya. Nah, kalau level 3 itu susah. Nah, oleh sebab itu untuk level 3 itu caranya harus agak hati-hati, Pak. Hmm, Hati-hatinya begini, ini contoh ya, mohon maaf ya, Pak ya. ya. Kalau untuk orang level 3, Pak Arsad coba kata-katanya tambahkan minta saran, Pak. Ya, Pak Budi, saya ini Hmm. baru saja memulai sebuah proyek ketahanan pangan. Oh iya, Saya terus terang belum begitu mendalami proyek ini, tapi saya lihat karena potensinya bagus, saya rencana memang mau menggerakkan proyek ini. Nah, saya tuh pingin sekali masukan dari orang seperti Pak Budi. oh iya, Bolehkah Pak Budi, saya minta saran Bapak mengenai proyek ini? Minta saran, Pak. Paham ya, Pak ya? oh iya, 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 iya. Karena gini, kalau kata-kata minta saran, orang itu kan sudah apa Oh namanya diangkat. pandangannya dia Bapak tidak lagi menjual sesuatu, benar kan ya? Iya, Nah, tapi kalau Pak Arsad di awal sudah cerita bahwa Pak Arsad menjual pupuk, orang itu dalam dalam pemandangan mereka bahwa mereka sudah merasa wah ini Pak Arsad mau jual pupuk ke saya nih, ya kan? Dan orang itu udah blok blok mental duluan, iya. mindsetnya sudah diblok, jadi dia nggak mau dengerin selanjutnya. Oh Tapi iya, kalau Pak Arsad gunakan kata-kata minta saran, Pak, coba Pak pakai kata-kata ini kata-kata ampuh, Pak, untuk orang level 3. Pak Budi, saya ini baru aja mulai sebuah proyek ketahanan pangan nasional, Pak. Karena saya baru, Pak. Waduh, saya butuh masukan dan saran dari orang seperti Bapak. Boleh nggak Pak Budi, saya minta sarannya. Oh ya, proyek apa itu gini-gini? Oh ya Pak, nanti gini Pak, nanti saya akan coba kirimkan Bapak video mengenai proyek tersebut. Nah, nanti setelah Bapak dengar video itu, tolong nanti saya dikasih saran ya Pak. Itu loh bahasanya. Ya, hmm. videonya biarin aja video cerita sendiri kan video presentasi. Benar nggak? Ya kan? Ah, nanti setelah itu tanya, gimana Pak Budi? Sudah sempat dengar videonya Pak? Boleh minta sarannya Pak? Kira-kira mengenai video tadi gimana Pak? Menurut Bapak? Gitu loh Pak. Ya kan? Nah, itu contoh. Ya Oh, kan? video Nah, presentasi Pak ya, iya, presentasi. video presentasi, Pak. Walaupun Iya, mantap. kata-katanya minta saran, tapi minta saran mengenai isi video itu gitu loh, Pak. Ya kan? Nah, itu. Oke. Iya, Terus iya, kalau iya. orang yang selevel, kalau orang selevel itu kerjasama, Pak. Kalau selevel. Jadi, Pak Budi, saya ini lagi mau membangun proyek baru. Ya, nah saya pingin ada partner kerjasama seperti Pak Budi. Oh iya, Dan iya. saya pingin sekali kerjasama dengan Bapak untuk mengembangkan bisnis ini bersama-sama. Ya, nah saya terus terang belum bisa cerita banyak mengenai proyek ini detail. Nanti kita ketemu untuk detailnya. Tapi sementara Pak Budi, saya ada satu video, tolong Bapak dengerin. Kalau menurut Pak Budi proyek ini bagus Pak, ayo kita kerjain bareng. Gitu loh Pak, Ya, iya, bahasanya. iya. Paham ya Pak ya? Hmm, Nah, paham, paham. beda kalau Bapak ngomongnya gini, Pak Budi, saya ada bisnis nih Pak. Wah bagus Pak, pupuk Pak. Gini, 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 bla, bla. Beda Pak. Itu Ya, tangkapnya beda. iya, Paham ya Pak ya? iya, iya. Nah, nanti coba pakai cara begitu Pak. Itu pasti Iya, iya, lebih betul, ampuh betul. Pak. Hasilnya pasti berbeda Pak. Iya, iya, Ya, Pak, betul. Bagus, Pak. oke. Ya. Iya, makasih, Pak. Oke, baik, sukses Pak Arsad. Oke, Iya, teman-teman Pak. sekalian yang lain silakan ada yang mau menambahkan mungkin para leader atau ada yang mau bertanya, silakan. Monggo, silakan. Ya, Pak Jun, Pak Castro, Pak Jun. Bang Kasro siap. Wah, ini bos bos Bang. Ya, Pak Jun, Udah, ya, siap. kita selamat malam ya, Pak Jun sama kawan-kawan. Saya sekedar pengen sharing. Jadi, terkadang seperti saya ya, terjebak. Ya, pertama, saya belum bisa membedakan orang yang eh, memang benar bisa diajak di bisnis jaringan. Itu cara membedakannya dari sisi fisik, kemudian cara berkomunikasi itu seperti apa. Yang kedua, produk kita kan dipupuk ya dengan di kesehatan. Rata-rata mereka itu minta demplot Pak Jun. Jadi akhirnya kita menunggu waktu yang lama ya. Hmm. Kita harus pada saat kita follow up ternyata ya memang belum
disemprotkan. Sementara kita sudah memberikan instruksi cara menyemprotkannya, waktu penyemprotannya. Pada saat kita datang kan jamnya nggak tepat nih, kadang jam 12, Ya. kadang jam 1 gitu kan. Jadi Hmm. otomatis kita nggak bisa turun ke lapangan kan gitu. Hmm. Nah, kita banyak bergulat di situ Pak Jun, sehingga tingkat costing itu menjadi lebih rendah karena apakah kita langsung masuk ke produknya atau kita pada saat ketemu tuh bagusnya langsung masuk ke peluang bisnisnya dengan menyampaikan bahwa ini proyek di sektor pertanian kita gitu seperti itu. Itu aja Pak Jun. Agar Oke, kita baik. tidak memakan waktu yang lebih lama tapi hasilnya nihil. Ya. Oke, baik Bang Castro. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Oke, teman-teman sekalian, Bang Castro ini adalah salah satu pemimpin cabang bank ya, bank BUMN yang ada di Bengkulu kalau nggak salah ya. Bang Castro, jadi begini, saya yakin Bang Castro kan sebagai seorang kepala cabang perbankan ya, bank ya, di dunia pemasaran juga, saya yakin sudah biasa sebenarnya mengalami hal ini. Bahwa begini teman-teman sekalian, yang namanya presentasi atau cerita bisnis itu adalah memberi solusi buat masalah orang lain. Itu kata kuncinya. Jadi sebuah presentasi itu dikatakan bagus dan tepat adalah ketika presentasi yang Anda lakukan itu memberi solusi buat masalah orang lain. Sekali lagi ya, saya tekankan kata-kata saya ini. Tolong diperhatikan baik-baik dan didalami baik-baik. Sebuah presentasi yang bagus adalah sebuah presentasi yang memberi solusi buat masalah orang lain. Nah, ketika sebuah presentasi itu belum atau tidak memberi solusi buat masalah orang lain, maka presentasi itu tidak akan bagus buat orang yang mendengar. Ya, maksud saya adalah begini. Kita hari ini punya produk pertanian, ada punya produk kesehatan. Di dalamnya ada bisnis yang menawarkan passive income. Ya. Tapi kita harus hati-hati. Kita harus mencoba menemukan dulu orang di hadapan kita ini masalahnya di mana dulu. Inilah. Masalahnya dia orang ini di mana dulu. Ya, nah cara mengetahui masalah orang di mana tidak ada cara lain Bang Castro. Caranya adalah bertanya lebih banyak untuk mengetahui masalah orang lain itu di mana. Ya. Oke, contoh. Tadi Bang Castro cerita bahwa ketika ada teman yang petani yang sudah diberikan pupuk ternyata kok tidak dipakai. Ternyata sudah dikasih, ternyata kok tidak atau belum dipakai. Mungkin saja loh Bang ya, mungkin saja. Masalah utamanya dia bukan di situ. Ya, masalah utamanya bukan di masalah hasil pertanian atau bukan di masalah pupuk. Nah, oleh sebab itulah makanya penting sekali teman-teman menemukan kebutuhan, menemukan masalah orang lain dulu. Baru kita pecahkan dengan produk dan bisnis kita. Ya kan? Menemukan kebutuhan. Nah, memang betul tidak banyak orang yang latar belakangnya bukan pemasar itu bisa menemukan masalah orang lain dengan cepat. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya karena ini butuh jam terbang, ya. Jadi artinya begini, ketika kita bertanya mengenai keluarga orang lain, kita bertanya mengenai pekerjaan orang lain, kita bertanya mengenai bisnis orang lain, kita bertanya mengenai hobi orang lain, hanya orang yang punya jam terbang yang cukup tinggi dari jawaban pertanyaan itu mereka langsung bisa tahu masalahnya di mana. Ya. Tapi sekali lagi hanya yang punya jam terbang tinggi. Kalau belum punya jam terbang tinggi, perlu jam terbang yang lebih banyak, lebih belajar lebih banyak. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum punya jam terbang tinggi, itulah gunanya market survei. Ya, nanti besok kami akan luncurkan market survei. Jadi market survei itu tujuannya adalah menemukan masalah orang lain. Ya, seperti yang Bang Kaso tadi kesulitannya. Jadi kalau kita belum menemukan masalah orang lain, kita tentunya belum bisa presentasi solusi dengan baik tentunya. Karena presentasi itu adalah sekali lagi memberi solusi atas masalah orang lain. Ya. Nah, satu contoh begini. Kalau misalnya petani yang Bang Kasro temui tadi, mereka betul-betul punya masalah pertanian misalnya. Hasilnya memang betul-betul jatuh drop, ya kan? Atau mereka betul-betul udah nggak nyaman lagi dengan kimia. Ah, ini berarti sudah sevisi nih. Ya, sudah sevisi. Tapi kalau visi itu belum sama, belum nyampe, Bang Kasro mau kasih gratis produk sebanyak apapun, dia nggak akan pakai. Ya, itu kata kuncinya. Maksudnya dia belum paham betul ini produk buat apa dan kenapa saya harus menggunakannya.
Ya kan? Karena dia nggak ada masalah. Misalnya nih, kebetulan orang ini misalnya sudah biasa pakai pupuk kimia dan ya saya hasilnya fine-fine saja tuh, saya bisa hidup dengan ini dan sebagainya. Ya dia nggak ada masalah. Maksudnya no problem with that gitu loh. Jadi dia tidak punya masalah dengan itu. Kalau masalah beli pupuk, saya sih bisa aja beli pupuk nggak masalah. Saya tidak punya masalah dengan uang untuk membeli pupuk kimia. Jadi dia nggak punya masalah di situ, ya kan? Nah, ketika kita ceritakan Pornas misalnya, ya kan? Nah, ini mungkin kita perlu mencari masalah yang lain untuk dia bisa lebih melihat Pornas ini gitu. Ya, misalnya ketika dia tidak butuh dengan pertaniannya sudah fine-fine saja, dia juga biaya pertanian dia juga masih bisa handle lah dengan penghasilan dia yang lain, dia tidak ada masalah. Berarti masalahnya dia bukan di biaya produksi dan bukan di hasil pertanian misalnya. Dia tidak punya masalah dengan itu. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, disitulah kepintaran kita menggali masalah orang lain. Ya, menemukan masalah orang lain. Ya, nah misalnya kalau dia nggak ada masalah dengan itu, ya kita mulai sentil yang satu contoh gini. Saya pernah punya, saya pernah prospek ya satu pengusaha ya secara online via telepon, pengusaha sawit. Pengusaha sawit ini nggak ada masalah dengan hasil sawit. Jadi hasil sawitnya fine-fine saja selama ini. Dan untuk biaya pupuk pun juga nggak ada masalah. Karena selama ini pupuknya itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi kebetulan perusahaan sawit itu adalah perusahaan grup. Di mana perusahaan grup itu pupuk kimianya itu disuplai, di drop daripada perusahaan pusatnya. Di mana perusahaan sawit ini sendiri itu tidak ada masalah dengan biaya produksi untuk pupuk. Karena pupuknya dikasih gratis oleh kantor pusat mereka. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Dia nggak punya masalah. Jadi perusahaan ini, petani sawit ini, pengusaha sawit ini tidak punya masalah. Hasil sudah cukup, biaya produksi sudah dia tidak permasalahkan. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, apa yang saya tekankan ketika bicara dengan dia? Karena seketika saya cerita, dia tidak ada masalah nih. Dengan hasil dia udah fine-fine saja. Dengan pupuk juga biaya produksi dia nggak masalah. Wah, di mana nih? Nembaknya di mana nih? Nah, saya akhirnya singgung masalah warisan. Warisan mengenai tanah. Ya, tanah yang dia miliki saat ini. Jadi saya sampaikan begini, Pak, ya kan? Kalau dilihat dari usia sawit Bapak, sekarang ini kan usia sawit rata-rata masih 5-6 tahun. Tapi sawit itu masih bisa bertumbuh dan hidup dan menghasilkan sampai 25 tahun. Nah, ada sebuah data yang menunjukkan bahwa ternyata kalau digunakan pupuk kimia terus-menerus, itu terjadi degradasi atau penurunan hasil pertanian. Artinya hasil pertanian yang hari ini masih bagus, Pak. Itu fakta menunjukkan bahwa lama-kelamaan dia akan terdegradasi dan akan menurun hasilnya. Karena pupuk kimia menyebabkan tanah makin asam. Pertanyaan penting saya buat Bapak. Rencana Bapak, tanah sawit ini Bapak rencana mewariskan nggak ke keturunan Bapak? Pertanyaan penting saya begitu. Oh iya dong, saya paling bisa handle 10 tahun lagi. Mungkin setelah itu saya akan mewariskan kepada anak saya, dia bilang begitu. Nah, itu dia kata kuncinya, Pak. Artinya, Pak, kalau Bapak masih menggunakan pupuk kimia, saya tidak yakin bahwa tanah ini masih bisa menghasilkan hasil yang sama seperti sekarang. Bisa lagi nanti 10-15 tahun lagi mungkin sudah tidak menghasilkan lagi karena Bapak terus-menerus menggunakan yang namanya pupuk kimia. Nah, orang ini kebetulan nggak mudeng, nggak paham mengenai manfaat atau bahaya daripada pupuk kimia. Nah, akhirnya saya kasih lagi beberapa artikel mengenai pupuk kimia. Kenapa pupuk kimia itu berbahaya dan kenapa kok itu bisa mengganggu dan menurunkan hasil pertanian dan sebagainya. Nah, dia konsen di situ dari kata-kata itu. Dari kata-kata dia tidak bisa mewariskan. Itu dia jadi tidak nyaman. Ya, dengan kata-kata saya itu. Ketika saya bilang bahwa kalau Bapak terus pakai pupuk kimia, Bapak tidak bisa mewariskan ini tanah pertanian kepada keturunan Bapak, kepada anak Bapak. Dia berpikir keras kata-kata saya itu. Sehingga dia mencari tahu kenapa sih dengan pupuk kimia? Ya, karena memang kebetulan dia belum dapat informasi cukup dalam mengenai resiko atau dampak dari pupuk kimia. Dan akhirnya saya konsen kasih dia edukasi di arah situ. Ya. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Dan akhirnya yang bersangkutan akhirnya mau mulai menggunakan Pornas. Nah, itu kata kuncinya. Ya, yang tadinya dia tidak punya kebutuhan itu gitu. Ya kan karena dari sisi produksi aman-aman saja, dari sisi biaya juga aman-aman saja. Nah, kayak gitu ya. Nah, contoh lagi, Bang Castro. Ketika kita cerita kepada orang lain, kadang-kadang ternyata kebutuhannya bukan di produk. Kebutuhannya adalah di impiannya dia misalnya. Ternyata Bapak ini punya impian misalnya nih Bang Kasur ya. Ternyata dia punya impian menyekolahkan anaknya ke luar negeri, tapi biayanya belum cukup. Jadi hot buttonnya dia di sana, masalahnya dia di sana.
Ya, dari mana kita tahu itu? Ya dari bertanya. Ya kan tadi kan saya bilang bahwa pada saat kita melakukan mencoba menemukan kebutuhan orang lain, kita tuh kan makin banyak bertanya. Semakin banyak Anda bertanya, Anda akan semakin bisa ketemu masalah orang lain. Ya, satu contoh. Kalau teman-teman sekalian misalnya tanya orang begini, Pak, Bapak kerja di mana, Pak? Oh, saya kerja di bank. Wah, luar biasa ya kerja di bank, berarti income-nya udah enak dong, luar biasa tiap bulan udah aman nih. Nah, misalnya ngomong begitu kan. Nah, kalau dia sedang punya masalah di pekerjaan, dari jawabannya kita akan tahu. Misalnya dia bilang begini, ya enak sih enak ya, cuma apa namanya saya nggak punya waktu mas gini gini gini. Nah, gitu loh. Enak sih enak penghasilannya, tapi saya nggak punya waktu. Nah, itu adalah masalah teman-teman sekalian, Bang Kasro. Itu adalah masalah. Jadi maksud saya adalah kita sudah tahu masalahnya dia di waktu misalnya, udah kejar di situ. Jadi artinya presentasi yang Bang Kasro sampaikan fokus ke sana. Produk itu objek, ya. Oke, Pak Budi. Kebetulan sekali Pak Budi. Saya punya satu proyek. Proyek ini Pak, kalau kita kerjakan bareng Pak, Bapak suatu saat akan bisa punya passive income Pak. Ya. Dan ketika Bapak sudah punya passive income dari proyek ini, Bapak sudah tidak perlu lagi mikirkan pekerjaan Bapak. Bahkan kalau hasilnya sudah jauh melebihi hasil daripada pekerjaan Bapak, Bapak bahkan bisa lepaskan pekerjaan Bapak dan menikmati hasil income daripada bisnis proyek ini. Ya, kira-kira Pak Budi mau dengar nggak proyeknya apa? Nah, itu. Jadi fokus pada masalah orang lain. Ya. Nah, jadi artinya ketika kita ketemu orang yang tadi misalnya, kebetulan dia punya lahan pertanian sih, tapi dia tidak punya masalah dengan itu. Tidak punya masalah dengan hasil, tidak punya masalah dengan biaya produksi, dia fine-fine saja, tapi dia punya masalah yang lain. Misalnya contoh tadi, ternyata dia lagi pingin nabung untuk bisa punya duit untuk anaknya kuliah ke luar negeri misalnya. Nah, udah, masalahnya dia di situ. Udah, disitulah Bang Kasro presentasi di situ. Ya, Pak Budi, kita ada satu program namanya Core Leader. Kalau Pak Budi jalankan program ini dalam 3,5 bulan ke depan, Pak Budi akan punya income minimum 45 juta setiap bulan. Nah, itu contoh. Udah fokus di sana. Ya, fokus kepada bisnisnya. Bagaimana caranya Pak Budi bisa mencapai itu? Nah, produk itu adalah objek. Jadi dibicarakan, tapi tidak detail. Karena fokusnya bukan di masalah. Ya, nah jadi ketika ketemu orang misalnya yang memang punya masalah di pertanian, ya udah berarti itu fokus di situ berarti Bang. Fokus di produk misalnya karena dia punya masalah, waduh ini hasil saya turun kenapa ya Pak ya? Saya ini hasil pertanian saya turun terus. Aduh nih pusing saya Pak, pupuk mahal, susah dicari. Ah, itu masalah. Kita selesaikan dulu masalah itu. Ya tidak harus ngomong bisnis dulu, tidak harus loh ya. Tidak harus ngomong bisnis dulu. Intinya presentasi itu adalah menyelesaikan masalah orang dulu yang ada di depan kita. Masalahnya dia itu kita beresin dulu gitu loh. Ya. Nah, masalah nanti kalau sudah masalahnya teratasi, barulah kita ajak yang lain. Mau ajak bisnis kayak mau ajak di AWM Store kayak jadi cabang itu beda cerita, ya. Nah, jadi sekali lagi orang itu kalau dia memang punya masalah di situ dia pasti akan konsen untuk mencoba Bang Kasro. Ya, dan saran saya selalu kepada teman-teman sekalian adalah kalau mau kasih demplot itu jangan kasih demplot sampai panen. Kasih demplot 2 saset aja. Ya, 2 saset untuk 2 kali semprot aja 2 minggu. Ya, nah, itu cukup untuk menunjukkan perbedaannya, menunjukkan buktinya bahwa pupuk ini bekerja dengan bagus. Ya, jadi kalau kita kasih demplot sampai panen itu belum tentu juga dia akan beli kalau sudah habis. Biasanya ujung-ujungnya minta lagi. Ini pengalaman saya. Ya, jadi artinya kasih demplot hanya 2 saset saja, jangan banyak-banyak. Ya. Nah, jadi gitu Bang Kasro. Semoga bisa membantu menjawab, tapi intinya adalah temukan masalah orang lain. Ya, oke. Selamat Oke, malam, kemudian selamat malam ya, Pak. oke. Silakan Malam Pak. Pak Pak Yanto Jun. ya. Silakan Pak Yanto. Selamat malam Pak Jun. Malam Pak Yanto. Ya, Silakan Pak Yanto. kebetulan pakai HP-nya Pak Yanto, tapi saya Pak Paridi, Pak Pontianak, Kalimantan Barat Oh, Pak. Pak Paridi. Ya, Pak Paridi, silakan. Siap. Jadi Pak Jun yang berkaitan dengan edukasi, kemudian apa prospekan kita ya. Ya alhamdulillah di sini sampai saat ini ya berjalan baik. Tentu dari pengalaman yang disampaikan Pak Jun tadi ini kami memahami itu dan insya Allah bisa kita edukasikan saat kita di lapangan. Ini yang ingin saya sampaikan Pak Jun berkaitan dengan tantangan kami di lapangan. Ya.
Pontianak Kalimantan Barat ini itu untuk para petani itu hampir 70% itu memang di sawit. Sisanya itu memang untuk di sayuran dan yang lain dan hortikultura lah ya. Nah, untuk di sawit ini karena memang medannya di Kalimantan Barat ini juga untuk pegunungan juga banyak. Artinya untuk pengaplikasiannya itu memang dibanding dengan produk lain itu memang ada kendala sedikit. Walaupun bagaimanapun kita cara kita untuk memberikan edukasi kepada petani itu sudah semaksimal mungkin. Artinya begini, artinya potensi ke depan memang luar biasa yang akan menggunakan produk ini karena memang dari hasil testimoninya itu luar biasa bagus. Nah, cuman mungkin kendala kami di lapangan karena memang tadi saya sampaikan sekitar 70% itu memang sawit. Ini kami untuk masuk di perusahaan itu memang tidak mudah. Ini apakah ada saran yang terbaik dari Pak Jun? Itu kalau dari teman-teman tim kita Kalimantan Barat itu mungkin nanti ada saran ataupun pengajuan kepada pihak perusahaan, mungkin kalau untuk sawit itu bisa pengaplikasiannya khusus untuk sawit. Mungkin ini mohon saran dan petunjuknya dari Pak Jun. Terima kasih. Oke, baik, sebentar saya jawab, Pak Paridi. Oke, baik, menjawab pertanyaan Pak Paridi tadi. Ya. Oke, Pak Paridi, jadi yang jelas begini. Kalau kita bicara perusahaan sawit, tentunya faktor penting bagi mereka itu adalah efisiensi, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau untuk kita bicara untuk sawit, ya kan, Ya. ada memang beberapa kondisi di lapangan itu mereka tidak siap kalau harus menyemprot, ya Pak ya, menyemprot dalam kondisi rutin, ya kan, dengan cara yang standar yang kita sesuai dengan dosis, ya Pak Paridi ya. Ya. Nah, jadi artinya Pornas ini kebetulan memang satu produk yang sangat fleksibel, yang artinya bisa diterapkan tidak harus dengan air, Pak Paridi. Oh, Ya, bisa. satu contoh bisa. Jadi Oh, sip. contohnya begini, saya nggak tahu Pak Paridi sempat lihat di YouTube ada beberapa cara yang dilakukan oleh teman-teman petani untuk sawit. Contoh ya Pak ya, ini kita bicara ekstrimnya Pak. Oke. Itu Pornas cair gitu ya. Itu bisa disobek aja langsung, disobek sasetnya, langsung aja Ya. dituang di batang sawit, Pak. Siap. Ya, itu bisa, Pak. Ya kan? Dan itu beberapa teman-teman melakukannya. Nah, tentunya kalau sudah satu saset satu pohon, ya otomatis berarti kan itu intervalnya bisa lebih panjang, Pak. Ya kan? Iya. Iya. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang ditancap, Pak, dipakai sistem suntik, diinfus, Pak. Ya. Jadi dibuat lubang di antara batang, ya, kemudian ditancapkan kayak pipa. Nah, itu diinfuskan, Pak. Ya. Diinfuskan di situ. Ya. Nah, itu ada juga seperti itu. Dan hasilnya memang saya lihat bagus gitu loh. Ya, artinya itu pasti ada kendala seperti itu karena memang perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan sawit biasanya itu Ya. mereka akan berhitung untuk biaya tenaga kerja kalau dilakukan penyemprotan dengan rutin seperti cara kita gitu, Pak ya. Nah, Ya. oleh sebab itu pada kondisi tertentu itu nanti Pak Paridi bisa berikan dosis yang seperti saya sampaikan dengan cara yang seperti saya sampaikan agar mereka bisa mencapai efisiensi yang mereka inginkan gitu Pak Paridi, ya kan? Siap. Nah, kemudian khusus untuk sawit, kebetulan kami juga sudah ada yang namanya satu pola atau formula khusus panduan untuk sawit, ya. Jadi kebetulan kami pernah buat khusus untuk kalau nggak salah di sini ada tim namanya Pak Suli ya, Pak Suli. Pak Ya. Suli ini kebetulan memang juga pendekatannya ke perusahaan-perusahaan sawit. Beliau memang minta formula khusus yang Ya. bisa diterapkan untuk perusahaan-perusahaan sawit biar efisien gitu loh Pak Paridi ya. Ya. Nah, itu ada. Nanti tolong Pak Paridi bisa WA saya Pak ya. Nanti saya berikan anunya apa namanya buku panduannya khusus untuk sawit. Kalau kita mau bicara ngejar perusahaan-perusahaan sawit kayak itu, biar efisiensinya lebih lebih maksimal. Ya Pak Paridi ya. Itu Ini bisa. Pak, saya tunggu Pak Hmm. Jun. Mantap Pak Jun. Siap. Oke, nanti WA saya ya. Siap. Terima Oke. kasih Pak Jun. Sip, sukses Pak Paridi ya. Terima kasih. Pak Herian, silakan Pak Herian. Silakan monggo Pak Herian. Silakan Pak Herian. Ada mau bertanya? Oke, ini sambil saya jawab Pak Halo, Ahmad Sidik Assalamualaikum. ya.
Pak Ahmad Siddiq, bagaimana mengatasi pertanyaan petani yang mengatakan pupuk Pornas memang lebih hemat dibandingkan kimia, tapi saya nggak ada waktu untuk nyemprot dan sebagainya. Jawaban apa yang tepat? Nah, jadi jawaban tepatnya Pak Ahmad Siddiq yang pertama adalah begini. Kita samakan dulu persepsinya orang ini. Ya, petaninya ini kita samakan persepsinya dulu. Samakan persepsinya adalah yang pertama. Dia mau atau tidak hasil yang lebih berlimpah dibandingkan sebelumnya? Itu pertanyaan pentingnya. Ya, jadi pertanyaan pentingnya adalah, Pak, Bapak mau nggak hasilnya itu lebih berlimpah dibandingkan sebelumnya? Itu pertanyaan pentingnya. Karena kalau dia tidak mau, ya nggak mungkin dipaksa kan, betul nggak? Nah, tapi kalau dia memang mau, maka namanya hasil pasti ada upaya kan gitu. Ya kan, namanya hasil pasti ada upaya. Nah, kalau kita bicara tanaman keras jangka panjang, ya saya nggak tahu ini Pak Ahmad Siddiq maksudkan adalah tanaman keras jangka panjang atau jangka pendek. Kalau tanaman keras jangka panjang Pak Ahmad Siddiq, itu kita bisa buat dosis agar petani itu nggak bolak-balik nyemprot ke lahan Pak Ahmad Siddiq. Ya contoh tanaman keras jangka panjang itu kan kayak sawit, jeruk, durian, ya kemudian ada juga Kopi. kopi, teh, cengkeh, dan itu kayak gitu kan. Nah itu bisa dibuat interval panjang Pak Siddiq, ya dan rekan-rekan sekalian. Jadi bisa dibuat interval panjang, dosisnya bisa diperketat, ya. Dan betul juga kata Pak Puguh dari Banyuwangi ini, ya bisa juga ditambahkan soil treatment, ya soil treatment untuk apa namanya pembenah tanah, biar tanahnya bisa lebih maksimal. Ya itu bisa juga seperti itu, ya. Nah jadi artinya Pak Mas Siddiq samakan dulu anunya persepsinya dengan petani. Ya, jadi artinya kita ajak bicaranya bukan hanya dari sisi hematnya saja, tapi kita ajak bicara mengenai sisi hasil dulu. Pak petani mau nggak hasilnya berlimpah? Jadi selain hemat, hasilnya mau berlimpah. Nah, kalau mau hasilnya berlimpah, nah saran saya memang perlakuannya seperti ini, ya kan? Apa namanya interval waktunya seperti ini, ya kan? Nah, tapi kalau seandainya dia tidak sempat, sempatnya berapa kali Pak? Tanya aja, ya kan? Nah, kalau tanaman keras bisa Pak Sahabat Sidik, ya bisa dibuat interval yang tertentu bisa. Ya, tapi kalau tanaman jangka pendek kita tidak sarankan. Karena kalau tanaman jangka pendek itu kan sifatnya apa namanya? Kalau tanaman jangka pendek itu sifatnya memang harus rutin ya. Jadi sebaiknya memang maksimal 2 minggu sekali kalau tanaman jangka pendek, jangan lebih lama dari 2 minggu sekali ya. Oke. Pak Herian, silakan Pak Herian. Silakan monggo Pak Herian. Apa yang mau ditanyakannya? Pak Herian ada mau bertanya? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Silakan Pak Herian. Selamat malam. Malam Pak Herian. Langsung saja Pak ya. Ya, langsung Pak. Oke. Bagaimana cara mengetahui seseorang prospekan kita itu misalnya ya kita lihat dari body language, gestur tubuh atau cara bicaranya, respon dia terhadap kita itu yang pertama. Yang kedua, adakah solusi buat seorang prospek yang mengcover dirinya terhadap bisnis jaringan? Oke. Ini kita ambil contoh kemarin Pak ya, ini pengalaman kita dengan upline kita Ibu Mar dari Pangkal Pinang. Kalau jarak tempuh dari tempat saya itu sekitar 300 km tuh Pak, Ya. ke tempat prospek. Jadi pulang pergi itu sekitar 600 km. Nah, Ya. itu awalnya di saat kita datang, itu sambutannya baik, obrolan kita juga baik gitu kan. Ya. Dia bertanya, kita jawab dengan baik gitu. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu gimana ya, terakhir ternyata dia itu tidak menerima bisnis jaringan karena menurut beberapa guru dia, Ustadz Kiai dia itu katanya bisnis jaringan itu haram. Dan akhirnya kita menelpon Pak Siddiq dari Pangkal Pinang. Ya udah tinggalkan aja kata Siddiq kan, buang-buang waktu kayak gitu. Nah, jadi kira-kira bagaimana ini Pak? Sebagai kita yang masih awam terhadap bisnis jaringan ini, terhadap pertanyaan saya yang pertama dan kedua tadi Pak. Oke. Terima kasih Baik, ya. Pak Herian. Baik, Pak Herian, terima kasih pertanyaannya.
Kalau kita bicara mengenai body language ya, sebenarnya kita mengetahui orang itu tertarik atau tidak dengan yang kita bicarakan sebenarnya sederhana, teman-teman sekalian ya. Sederhananya adalah yang pertama, lihat matanya aja. Ya, orang itu akan terlihat tertarik atau tidak dari matanya. Kalau matanya melihat lain, ya lain-lain, ya, jadi mencoba mengalihkan pandangan, ngelihat jam, lain-lain. Nah itu udah tidak tertarik. Artinya dia ingin sekali menyelesaikan apa yang teman-teman sedang bicarakan, ya, atau Pak Herian lagi bicarakan, ya. Nah, tapi kalau dia tertarik, itu matanya pasti, Pak, berbinar-binar, Pak. Dia akan melihat bertanya. Itu salah satu bukti orang ketertarik itu bertanya. Ya, bertanya mengenai bagaimana bertertarik mengenai bisnis atau produk yang disampaikan, ya kan? Nah, kemudian berikutnya juga kalau sekarang ini gampang sekali kita lihat. Orang itu kalau tertarik atau tidak, kalau orang yang tidak tertarik dia pasti main HP, Pak. Ya, Bapak lagi presentasi, lagi cerita, dia main HP. Ya, dia mungkin lakukan hal lain, HP dan sebagainya. Ya, pokoknya tidak konsentrasi lah. Ya, tapi kalau dia tertarik, dia nggak akan tinggalkan yang lain. Dia lepaskan yang lain semuanya. Nah, itu yang paling gampang dilihat Pak Herian ya. Dan masih banyak hal-hal lain ya. Saya nggak mungkin cerita di sini karena masih banyak hal-hal lain kalau kita bicara mengenai body language itu banyak ya, dari mata, gerakan tangan, ya posisi duduk itu juga apa namanya bisa menentukan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai orang yang mencap bahwa bisnis jaringan itu haram ya. Nah, saya sudah sering ketemu teman-teman sekalian ya, dan banyak orang yang mengatakan seperti itu. Saya, Pak Herian, ketika ketemu ada orang yang mengatakan bahwa bisnis jaringan itu haram, saya mau tanya, saya biasanya akan tanya lebih dalam kepada yang bersangkutan. Mengapa Bapak mengatakan bahwa bisnis jaringan itu haram? Itu saya akan tanyakan. Kenapa? Karena ternyata, ya saya udah buktikan nih Pak Herian ya. Saya itu, saya mau kasih info buat Pak Herian dan teman-teman sekalian. Saya itu pernah ada di sebuah bisnis asuransi pernah. Ya, kemudian di bisnis jaringan juga pernah. Ya, yang mengatakan asuransi haram, jaringan haram, itu banyak, ya. Nah, tapi ketika saya tanya detail, mengapa Bapak mengatakan misalnya bisnis jaringan, kita bicara bisnis jaringan, ya, bisnis jaringan itu haram? Ternyata jawaban Ya. yang saya temukan begini. Contoh ya, ada jawabannya apa Pak Herian? Jawabannya apa? Dia menjawab apa? Kenapa dia mengatakan bisnis jaringan itu haram? Dia jawab nggak? Atau Bapak udah nanya atau belum? Dia menjawab Pak waktu itu. Dia Ah, menjawab jawabnya gimana? itu Jawabnya gimana? berdasarkan guru agama saya, beberapa guru agama Hmm. saya dan beberapa ustadz saya, kiai saya, dia bilangnya kayak gitu. Sudah saya Hmm. jelaskan juga, kita punya referensi, bukan saya ngambil keputusan ini, Bu. Jujur saya ini Ya, AWM Store untuk Bangka Belitung, saya bilang. ya, Saya ya, tonton dulu video-video di YouTube ataupun saya tanya ya, Pak Kiai kita juga, Ibu punya Kiai, kita punya ya. Kiai. Termasuk Hmm. kalau Hmm. di YouTube itu Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang Hmm. lain dan lainnya juga itu Ya. tidak mengatakan semua bisnisan itu jaringan haram gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. bisnis jaringan itu ada juga yang halalnya kayak gitu. Sama seperti bank. Sampai saya jelaskan Ya, tentang bank juga. Ada yang syariah, betul. ada yang bukan komersial gitu. Hmm. Hmm. Tapi yang jadi masalah di saat dia jadi bahasanya oke Bu, saya bilang itu kan keyakinan Ibu, pendirian Ibu, Hmm. ibarat bahasa agama itu kan agamamu, agamamu, agamaku, Ya, agamaku. Ya sudah ya, Bu, kita saling mendoakan aja yang ya, terbaik buat kita semua. Gitu aja ya. kemarin. Karena Oh dia itu. tetap pada gurunya gitu, Pak. Dan Hmm. kembali ke Tapi body language, tapi dia keyakinan. tidak menyebutkan kenapanya ya. Maksudnya dia hanya bilang berdasarkan kata guru saya, tapi dia Iya, tidak mengatakan kenapa berdasarkan ya. berdasarkan beberapa Hmm. guru saya, Ya, berdasarkan kiai-kiai saya dan juga ya. ustadz-ustadz saya itu katanya haram. Hmm. Jadi dia Ya. kan nggak memberikan spesifiknya di mana gitu kan, Hmm. nggak mau Hmm. dia. Yang jelas Ya, intinya kata dia ini keyakinan saya, keyakinan Bapak ya, mungkin beda. Karena saya kan sudah jelaskan. ya. Kalau Hmm. masalah bank juga Bu, kalau kita bilang Hmm. kayak gitu, bank itu kan tidak semua bank haram kan gitu. Hmm. Ya. Karena kenapa? Itu menurut keyakinan kita ada yang haram, Hmm. kan Ya, gitu. ya. Nah, tapi dia Oke. tetap dengan kepribadiannya. Dan juga Hmm. gini Pak, izin untuk menjelaskan yang pertama tadi. Kita Hmm. juga kan dulunya basicnya dari kesehatan Pak ya. Jadi Ya. secara ilmu jiwa, jujur, Hmm. Hmm. saya bahasanya kena prank dan termasuk Ibu Marsini juga orang Hmm. bisnis jaringan dan juga Ya. orang asuransi. Hmm. Kita melihat mulai dari body language, Ya.
gestur tubuh, mimik muka segala macam kita disambut dengan sangat luar biasa dan juga dia Hmm. ibarat makan minum dia tidak main HP dia pokoknya Hmm. semuanya bagus positif terhadap kita apalagi dia menanya tentang Hmm. produk gitu kan. Hmm. Hmm. Produknya bagaimana Pak ini kita Hmm. jelaskan teknologi nano segala macam apa kan. Hmm. Nah Hmm. begitu mentok-mentoknya di bisnis jaringan stop katanya Hmm. kalau bicara Hmm. jaringan saya ini mengcover diri saya katanya karena Ya. menurut saya Ah, dan beberapa guru haram gitu Pak. ya. Terima Oke, baik, baik Pak Herian. Saya mau cerita Pak Herian. Kebetulan saya punya pengalaman berhubungan dengan para tuan guru dulu di daerah NTB ya. NTB itu tuan guru kan cukup banyak, di mana mereka juga sangat kuat dalam hal itu ya. Nah, beberapa dari tuan guru saat itu memang mengatakan ke saya, mereka punya pandangan bahwa bisnis jaringan itu haram. Nah, saya tanya Siap. kepada mereka, kebetulan karena udah teman ya, Pak Tuan Iya, iya. Guru, kenapa sih Pak Tuan Guru mengatakan bisnis jaringan itu haram? Satu, bisnis jaringan itu merugikan orang lain, Pak Jun. Yang kedua, bisnis jaringan itu eh, tidak jelas dan seringkali menipu orang lain, ya. Nah, jadi saya bisa menarik kesimpulan dari dua yang pertama dia sebutkan adalah begini. Pertama, banyak dari mereka ternyata menyamakan antara bisnis jaringan yang benar dengan bisnis jaringan atau bisnis money game yang menggunakan sistem bisnis jaringan. Oke, sampai di sini Pak Herian paham maksud saya. Jadi Paham, gini, paham, Pak. jadi artinya di luar sana masyarakat kita sebagian besar itu banyak belum bisa membedakan antara bisnis jaringan yang benar dengan bisnis money game yang menggunakan sistem bisnis jaringan. Ya, satu contoh. Kalau kita bicara bisnis money game, rata-rata di Indonesia, bisnis money game itu kan bisnis perputaran uang kan. Bisnis money game itu menggunakan sistem bisnis jaringan. Ya, artinya ada bulet-buletnya, ngajak-ngajak orang dan sebagainya. Dan kita semua tahu bahwa bisnis money game di Indonesia itu kan sudah sangat sering membuat masalah di Indonesia, membuat scam dan sebagainya. Sehingga banyak orang akhirnya mengalami kerugian besar gara-gara itu. Ya, dimusuhin keluarga, dimusuhin tetangga, dimusuhin masyarakat, oh ya macam-macam kejadian banyak. Nah, akhirnya kejadian-kejadian itulah yang membuat akhirnya sebagian besar orang, termasuk para tokoh agama itu akhirnya mengatakan bahwa bisnis jaringan itu tidak layak untuk dijalankan ya dalam tanda kutip haram tadi ya kan. Nah, oleh sebab itulah inilah tugas kita mengedukasi ya. Artinya begini teman-teman sekalian, artinya adalah kita edukasi saja mengenai hasilnya itu tergantung mereka ya kan. Dan betul sekali tadi yang Pak Herian dan teman-teman lakukan. Dalam bisnis seperti ini tidak ada gunanya berdebat, ya, karena berdebat itu nanti akan mencari menang kalah dan tidak akan ada yang menang dan kalah. Yang hasilnya juga pasti ujung-ujungnya nggak bagus. Tapi intinya adalah kita tetap lakukan edukasi, ya, mengenai diterima atau tidak edukasi kita, ya silahkan saja. Dan tadi betul sekali yang disampaikan Pak Herian itu sudah sangat tepat. Artinya pandangan Ibu ya silahkan, kita tidak mungkin memaksakan. Tapi kalau menurut pengertian saya, ya banyak sekali label haram itu dicap pada sebuah bisnis jaringan sebenarnya bukan untuk bisnis jaringan yang benar, itu adalah untuk bisnis money game yang berkedok bisnis jaringan. Nah, itu yang mungkin perlu kita tekankan kepada sekitar kita ya. Siap. Oke, baik. Mas Pugo boleh bisa buka mikrofon ya Mas Pugo, boleh diceritakan ini katanya Mas Pugo sudah ketemu caranya kalau tanaman keras ini. Mungkin Mas Pugo ada pengalaman ini mau di-sharingkan. Silakan Mas Pugo. Untuk tanaman keras. Monggo Mas Pugo. Malam Pak Jun. Ya, silakan monggo. Videonya mana nih Mas Pugo? Kasih video dong biar yang lain lihat nih dong. Siap. Oke, silakan Mas Pugo, gimana nih Mas Pugo nih? Ini pengusaha pertanian kita nih luar biasa nih Mas Pugo nih. Silakan Mas. Pak Jun. Ya, waalaikumsalam Mas. Nah, di Indonesia. Saya kemarin itu dempok beberapa tanaman, utamanya tanaman keras Pak Jun. Apa itu Mas? Durian, apukat, jeruk. Oh iya, oke. Jadi yang saya pakai bukan lagi dosis standar, tapi overdosis untuk awalnya. Jadi soil treatment itu saya kombinasi dengan yang serbuk Pak Jun.
Kalau untuk yang belum sudah mau berbuah. Caranya aplikasinya gimana? Cara aplikasinya gimana? Dicampur sebruk itu gimana? Pornas soil treatment yang 0,5 kilo itu ditambah dengan yang pertama saya coba ini Pak Jun. Ditambah dengan serbuk 2 saset. Itu saya kocorkan untuk awalnya. Diapain? Dikocor sekitar tanamannya, di tanah. Pakai air berapa, Mas? Kalau airnya bebas, kira-kira untuk satu lahan itu misalkan radius 1 meter melingkar, itu saya ya 2 liter enggak apa-apa, yang penting bisa rata di tanahnya itu. Berarti 2 liter air dicampur 0,5 kilogram Pornas Soil sama 2 saset Pornas serbuk gitu. 20 liter. Kalau Oh, untuk 20 liter. Oh, 20 liter ya. Tetap 20 liter ya. Ya. Tetap 20 liter tapi per pohonnya 2 liter gitu maksudnya. Enggak, itu 0,5 kilo air soil treatmentnya 0,5 kilo, terus serbuknya bisa 2, bisa 3 saset untuk satu pohon. Untuk satu pohon, airnya 2 liter toh berarti kan? 20 Pak Jun. Oh, airnya 20 liter, berarti satu pohon tuh 20 liter airnya. Iya. Oke, terus hasilnya gimana tuh, Mas? Itu ceritanya gimana? Duriannya awalnya gimana, terus hasilnya gimana, Mas? Awalnya cuma bunga itu sedikit sekali Pak Jun. Paling satu pohon 5, 6 yang pertama yang laku. Itu udah umur berapa, Mas, duriannya? Itu kan jarang berbuah. Kalau nggak salah sekitar 7 tahunan. Oke. Petaninya berbuah itu cuma 3, 4 yang jadi. Memang benar. Kalau awal-awal ada tuh yang beberapa tahun yang lalu katanya sempat berbunga itu full, tapi yang jadi cuma 3. Terus kadang ya 4 gitu paling banyak. Oke, terus? Nah, setelah ini yang sekarang ini memang muncul semua, Pak. Ini ada yang berbuah semua. Jadi ada yang sulit kayak di overdose itu. Itu berapa Tapi lama sejak dikasih 20 liter itu dia berbuah, Mas? Berapa lama setelah dikasih 20 liter itu? Itu pernah saya kirimkan ke Pak Jun kalau nggak salah ya. Yang sama Bunda Yedi dan saya video. Itu aplikasi yang pertama itu dosis standar memang agak lama Pak Jun. Mulai bulan 8 itu kelihatan hasilnya itu 4-5 bulan. Tapi kalau yang over ini 2 minggu lah kelihatan Pak Jun. Rata. Oh, 2 minggu ya, luar biasa ya. Yang tadi baru di-share itu ya, video durian yang tadi baru di-share itu ya, ada di Telegram kalau nggak salah ya. Dari Pak Teguh ya? Iya, dari Mas Teguh ya. Ya, Hah? dengan saya. Itu dengan saya. Oh gitu ya. Oh ya, itu dari yang tadi betul. Ya, itu pas pinggir jalan lokasinya, jalan raya. Jadi orang sendiri heran, yang bener masa 2 kali semprot. Nah ini selama ini nggak pernah muncul bunga tapi nggak pernah jadi. Itu kan ada sekitar 4 pohon. Ya. Oke. Nanti aplikasi minggu kedua, artinya bisa 2 minggu, bisa 1 minggu lagi. Itu dosis standar dikurangi. Dalam artian 0,5 kilo lagi. Tapi cukup 1 on bisa. Setengah on, tapi serbuknya dikasih 2 satu pohon. Nah, ini masih rencana ke depan loh ya. Rencana ke depan yang baru aplikasi itu 0,5 kilo itu kalau sudah 2 kali digertak istilahnya, yang saya overdosis itu. Selanjutnya untuk buahnya supaya tidak jatuh, itu saya pakai dosis standar, 1 saset 15 liter. Saya semprotkan di batang sama daunnya. Itu, Pak. Oke, luar biasa ya. Itu Selain ke durian kemana lagi nyobanya, Mas? Iya, gimana Pak Jun? Selain ke durian kemana lagi nyobanya itu? Cara overdosis. Jeruk sama alpukat itu pernah saya. Bahkan ada salah satu ya di tempat itu juga di Cafe Raung itu, Raung Indah itu yang sempat saya video itu.
itu ada satu alpukat mau mati. Jadi pucuknya itu sudah kering. Yang bawah itu layu-layu semua. Terus saya campurkan soil treatment 1 on, terus airnya itu kurang lebih 1 liter, sama serbuknya 2, sama cairnya 1. Itu bukan saya spray, tapi saya kuas. Pakai kuasnya cat itu. Saya kuas di ininya, di apa namanya, di batangnya. Di kayunya itu saya kuas setiap hari. Jadi kalau airnya 1 liter itu kalau dikuas kan misalkan tiap hari rata cukup kan 1 liter itu. Hidup kali Pak Jun. Ya. Oke. Itu ada videonya kok. Oke. Boleh nanti di-share ya. Jadi teman-teman sekalian, Mas Puguh dari Banyuwangi ini memang karena beliau ini kan lokasinya dekat dengan formulator, dengan pabrik di sana. Jadi Mas Puguh ini memang sering dijadikan uji coba oleh formulator kita Pak Didi, ya kan? Uji coba untuk melakukan aplikasi Pornas di berbagai jenis tanaman, ya kan? Dan memang di awal-awal memang Mas Puguh ini memang yang memang langsung membuktikan di awal mengenai kedahsyatan Pornas sampai hari ini ya, Mas Puguh ya. Jadi tadi teman-teman bisa dengar ternyata Mas Puguh sempat melakukan eksperimen dengan teman-teman di sana, memberikan dosis yang tidak normal gitu ya, dosis yang istilahnya kalau menurut Mas Puguh kata-katanya overdosis, tapi ternyata tidak masalah dan ternyata itu justru membuat tanaman keras jangka panjang seperti duren tadi itu ternyata yang sudah lama tidak berbuah akhirnya bisa cepat berbuah ya. Nah, jadi silakan ya melakukan eksperimen silakan dan tidak perlu khawatir bahwa akan terjadi overdosis karena sifat daripada Pornas seandainya pun berlebih dia akan tersimpan di tanah dan nanti akan dibutuhkan pada saat yang tepat. Oke, Mas Puguh ada tambahan? Ada alasannya juga, Pak Jun. Gimana? Kenapa saya overdosis? Karena di Banyuwangi itu tanah rata-rata itu sudah terkontaminasi hampir 90% itu tanah kritis. Kenapa saya bilang kok setengah kilo atau 1 kilo 1 pohon? Itu kan gini, saya tujuannya yang pertama adalah full membenahi tanah dulu. Alasannya kenapa? Karena apabila tanah itu sudah subur, nutrisi kita yang bentuknya serbuk saset itu sudah bisa mengatasi semua. Sama dengan kita ibaratkan sehat, itu makan kan enak. Tapi kalau keadaan sakit, mau dikasih makan apapun, yang paling enak pun, yang paling mahal pun, nggak akan masuk. Ya, betul. Oke. Karena di sini itu gini Pak Jun, saya kemarin juga dikasih PR juga sama sama yang punya Raung itu kan tanamannya durian itu mau hampir 100 pohon, termasuk alpukat, jeruk, kelengkeng dan segala macam. Itu untuk Raung Indah itu yang punya kafe itu sudah pasrah ke saya. Pokoknya jangan sampai disentuh pakai kimia, Mas. Saya masalahnya sudah pengalaman bahwa durian itu ketika pakai pupuk kimia full itu buahnya normal maksimal, tapi setelah buah habis pohonnya ikut mati. Nah, di sini kesimpulannya adalah bahwa tanaman durian itu sebenarnya nggak mau dengan kimia. Itu rata di sini Pak Jun. Ketika yang pakai kimia habis buah 1, 2, 3 kali mati. Itu rata-rata. Karena penggunaannya yang besar. Tapi kalau yang punya Raung Indah yang pasrah ke saya ini, lahan kafe agribisnisnya itu sudah sama sekali nggak pakai kimia. Bahkan saya tawari apapun bentuk NPK atau segala macam, nggak mau dia. Pokoknya aku 100% Pornas, Mas. Saya nggak mau yang lain. Mantap. Oke, thank you, Mas Puguh. Ntar dulu Mr. Jum, saya mau tambahkan, saya kurang tadi nih. Mas Puguh itu maksudnya 1 kilo itu soil AWM itu ya, yang serbu itu ya? Ya, itu yang maksudnya ukuran sekilo. Ukuran sekilo ya? Untuk 1 pohon itu ya? Untuk 1 pohon 1 kilo. Ya, tetap keberatan gini Pak, setengah kilo aja lah, enggak apa-apa. Oh gitu, enggak apa-apa setengah kilo ya? Tapi dikasih 20 liter air. Ya, dikocor. Oh ya, dikocor. Itu
Itu selain pupuk pornasnya ya, selain pupuk pornasnya, itu baru soilnya itu. Soilnya, Soilnya. ini saya jelaskan lagi ya, saya ulang lagi ya. Iya, iya. Tadi saya tidak ini. Soil treatmentnya itu, iya, 1/2 kilo, iya, dicampur dengan air 20 liter, iya, ditambah porna serupnya itu 2 serbuknya. saset atau 3 saset. Kalau tanaman ya. 5 tahun ke atas loh ya. Oh iya. Oh iya, makasih. Iya. Nah, itu caranya gini. Jadi misalkan besok sore aplikasi. Nah, hari ini kita rendam dulu. Kita cairkan dulu. Dicampur dengan air itu dulu. Baru besoknya diaplikasi. Oh iya, sehari sebelumnya ya. Oh iya. Nah, mikroba itu ketika langsung diaplikasikan, itu prosesnya agak lama. Tapi kalau kena air, dia kena air, itu langsung berkembang biak. Ibaratkan besok diaplikasi kan lebih bagus gitu. Oh iya. Dicampur memang ya sehari sebelumnya ya. Oke, makasih. Mas Pugu, makasih. Iya. Oke. Tolong Mas nanti anunya ya, videonya ya, di-share videonya yang tadi. Nah, ini yang saya salah ini gini, videonya ini nggak bisa bagus kalau saya. Iya. Oke. Baik. Teman-teman yang lain lah. Terima kasih Mas Pugu, sukses selalu buat Banyuwangi. Sukses Siap. ya. Sukses. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman sekalian yang lain ada mau ditambahkan atau pertanyaan lain, silakan, monggo. Pak Jun, izin. Ya. Dengan siapa? Pak Samsul Huda. Iya, Pak Jun. Selamat malam. Silakan. Malam Pak Samsul. Iya. Pertama coba mau menanggapi Pak siapa tadi yang mengenai AWM kok bisnis multi level itu jaringan haram. Nah, itu memang pernah ada kajiannya Pak Jun. Nah, tapi kenapa kok dibilang haram? Itu karena bisnis jaringan itu identik dengan pertama goror, istilahnya hadisnya itu maksudnya tipuan. Terus kemudian doror itu memberatkan. Terus kemudian ada pemaksaan. Nah, ini saya coba kaji di AWM. Kita semua terbebas dari itu Pak Jun. Seperti goror tipuan misalnya, produk itu tidak jelas. Dia ditawarkan produk-produk tapi setelah dibayar produknya tidak ada. Kemungkinan besar seperti yang Pak Jun bilang, uang itu dipakai money game, diputar seperti itu. Memang ada hasil tapi produk tidak ada. Nah, di situ sehingga keputusan ulama itu multi level jaringan yang dulu-dulu itu arahnya ke sana, identik itu. Makanya dibilang goror tipuan. Nah, kalau Pornas tidak Pak Jun, AWM tidak. Seperti yang Pak Jun pernah jelaskan sama kita punya produk, kita jual. Seandainya sejelek-jeleknya kok perusahaan kita tutup, orang ini punya produk gitu loh, yang dia beli dari kita. Iya kan? Kemudian produk itu dia bisa jual, uangnya kembali, tidak ada tipuan di situ. Kita menjual barangnya ada, dan kita tidak tergolong bisnis yang tipuan, yang goror tadi itu. Nah, di situ jawabannya. Kemudian doror, maksudnya yang memberatkan itu pemaksaan. Kita juga tidak terkait di situ, Pak Jun. Saya sudah kaji itu. Karena tidak ada tutup poin gitu ya, tidak ada tutup poin ya. Istilahnya tidak ada tutup poin. Kemudian member kita masih mau belanja juga bonusnya tidak hilang. Dia belanja juga tambah bonusnya, benefitnya juga tambah, dia jual produknya juga keuntungan juga bertambah. Nah, justru kita memberikan keuntungan yang besar bagi member kita gitu. Kita tidak pernah memberatkan mereka, bahkan bonus-bonus juga banyak kan begitu secara langsung, bahkan tidak dengan janji kan gitu. Nah, 2 item ini kita sudah terbebas. Itu sudah saya analisa betul. Kemudian pemaksaan dalam belanja itu juga kita tidak dipaksa. Maksudnya Yang ketiga itu pemaksaan gitu maksudnya. Pemaksaan itu istilahnya kalau kita tidak belanja, kita kehilangan reward yang dijanjikan. Misalnya dalam 1 bulan ini kita punya target misalnya 100 poin. Ternyata kita hanya bisa mengumpulkan 80 poin. Otomatis begitu tutup bulan, poin itu hilang. Artinya kita dipaksa untuk mencukupi poin itu baru mendapatkan reward yang dijanjikan oleh perusahaan. Nah, ini kan dipaksa artinya. Nah, kita kan tidak begini. Kita kan tidak ada ini kan. Oke, betul. Kita dapat poin, mau sebulan belanja, 2 bulan baru belanja, atau 3 bulan baru belanja kan tidak ada.
Konsekuensi itu kan tidak ada. Bahkan tetap ada di akun kita kan begitu. Nah, item itu juga kita terbebas Pak Jun. Artinya kita aman. Nah, untuk solusi terhadap orang yang memiliki paham seperti ini, kita berikan solusi begini. Kalau tidak mau mengikuti itu, coba kita ajak mereka menjadi seller saja. Seller nggak usah join, beli produk ya seperti yang saya lakukan. Udah kamu beli produk harga member saya lah 300.000 misalnya. Nggak saya ajak join dulu Pak Jun. Nih harga pasaran 375, kamu beli sama saya 300, kamu jual satu kotak untung 75.000, itu sama saja seperti halnya kalau paham mereka itu dagang seperti zaman Nabi Pak Jun. Jadi dia beli produk harganya 300, dijual 375, itu artinya murni keuntungan 375. Mau dia jual 350 dan sebagainya. Tawarkan seperti itu. Nah, terus atau kulaan. Nah, kulaan ini juga umum gitu. Mau beli partai, beli apa namanya? Paketan, nggak apa-apa. Saya tidak menawarkan mereka join dulu, tidak. Gitu. Saya tawarkan, ayo beli barang saya dengan harga member, nanti jual. Itu mereka ini kan. Nanti setelah baru kita pahamkan sedikit-sedikit, tidak ada sistem tipuan di situ. Barang jelas, kemudian kita tidak memaksa, mau dapat untung jualan, kalau tidak mau untung ya silakan. Alhamdulillah di AWM aman Pak Jun. Terima kasih Pak Ustadz Samsul Huda, terima kasih. Luar biasa ya. Terus kita udah dapat penjelasan luar biasa ini ya dari sisi hukum Islamnya ya. Jadi betul sekali kalau sudah ada barang yang jelas ini kan akadnya udah selesai gitu ya Pak Samsul Huda ya. Pak Jun, jual beli kita sudah tuntas gitu. Terus kemudian begini Pak Jun, ini fenomena yang saya temui di lapangan, entah ini fenomena alam atau fenomena manusianya. Itu memang kebanyakan dari mereka, karena saya mungkin baru tergabung di bisnis ini, sistem seller. Saya tidak menyebutnya kalau di lapangan itu multi level, tidak. Saya lebih senang menyebutnya seller, seperti yang Pak Jun sarankan. Reseller. Ya, reseller lah, istilahnya pemasar di bawah-bawah gitu kan gitu. Saya ajak sama-sama memasarkan begitu. Nah, mereka itu kita seperti saya itu menghadapi apa namanya, mereka sudah terlebih dahulu kemasukan prospeker yang lebih awal, kayak produk-produk lain gitu Pak Jun. Ya, kalau Pornas ini kan saya hitung baru berapa tahun berjalan perusahaannya, tapi orang-orangnya saya yakin orang-orang pemain semua di multi level kan begitu. Nah, kalau saya menemuin itu, akhirnya ujung-ujungnya begini Pak Jun, terhadap produk itu, beri kami gratisan dulu, itu yang jadi luar biasa. Nah, makanya dari situ saya berpikir keras, bagaimana caranya ini petani bisa dapat barang gratis, tapi saya tidak korban gitu loh. Biar pemerintah yang menyupport mereka dulu, menjadikan bukti, biar pemerintah yang membiayai mereka dulu, begitu mereka diatur. Nah, itu yang saya manfaat untuk inilah. Silakan manfaatkan dari upaya saya mencarikan kalian solusi, dibiayai oleh pemerintah, kemudian manfaatkan. Nanti setelah itu pemerintah kan tidak mungkin terus-terusan memberikan support seperti itu Pak Jun. Nah, artinya setelah dia mendapatkan itu baru mereka bisa membuktikan, karena produk-produk lain sudah tidak bisa memberikan seperti yang kita lakukan. Kita bisa tapi terbatas orangnya Pak Jun. Kayak saya juga kalau banyak free dari perusahaan saya loss kan begitu. Karena itu memang etikatnya sedekah dari perusahaan untuk petani kan begitu. Nah, itu yang saya gunakan, saya manfaatkan. Oke. Luar biasa teman-teman sekalian, saya mau informasikan kebetulan Pak Samsul Huda ini adalah yang pertama kali bisa memasukkan Pornas itu ke dalam e-katalog ya. E-katalog di daerah mana Pak Samsul Huda? Daerahnya daerah mana? Kalimantan Timur Pak Jun. Kalimantan Timur ya. Iya, luar biasa, itu sudah ada dalam e-katalog dan itu upaya yang luar biasa dari Pak Samsul Huda. Jadi di sana pemerintah daerah di sana udah bisa berbelanja lewat e-katalog yang ada di sana ya Pak Samsul Huda ya. Siap Pak Jun. Terus kemudian untuk teman-teman yang memang sering posting dukungan-dukungan dari apa namanya pemerintah, coba support seperti itu. Buktikan bahwasanya pemerintah itu betul-betul bukan hanya sebatas hanya dukungan, tapi wujudkan dukungan itu dengan
program mensukseskan program organik nasional bersama-sama Pornas. Nah, itu yang saya tagih ke mereka, Pak Jun. Oke, luar biasa ya. Sukses. Pak Siap, Samsul Pak Huda, Jun. terima Siap. kasih sharingnya malam hari ini ya, tambahan Terima kasih, yang Pak luar Jun. biasa masukannya. Izin, Oke, silakan. izin Pak Jun. Ya. Iya. Jadi gini Pak Jun ya, mohon maaf juga kepada Pak Ustadz. Apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz, sedikit banyaknya kita sudah menjelaskan juga kemarin tentang reseller. Jadi intinya, beliau yang kita prospek itu dia tidak mau tahu masalah itu reseller atau apa ataupun sekedar belanja, dia tidak mau karena menurut dia kalau saya belanja tidak menjadi member pun itu berarti saya mendukung program kalian di bisnis jaringan. Itu yang disampaikan oleh beliau. Terus Ya. kita repotnya bagi orang yang punya paham-paham tertentu seperti mama, bukan kita menjelekkan kan. Ada orang yang tidak mau tahlilan ataupun yasinan, itu susah kita jelasinnya. Karena kalau pahaman dia kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayaknya untuk mematahkan itu hanya hidayah dari Allah itu. Walau alam bisawab ya. Betul. Nah, Betul. jadi sama kayak itu kan sudah saya bongkar juga dengan Ibu Marsini tentang musik. Misalkan ada paham orang-orang yang mengatakan musik itu haram, bank itu haram, terus bid'ah. Bid'ah itu kan katanya cuma dia tahunya cuma satu bid'ah doang. Jadi nggak ada yang bid'ah hasanah, itu nggak ada. Jadi kembali ke tentang jaringan tadi, jujur, kalau seandainya nanti ada solusi terbaik yang lain, kita siap menerima. Karena kemarin yang kita ambil keputusan adalah saya sampaikan kepada ibu yang kita prospek itu bahwa oke, Bu, itu pemahaman ibu, itu keyakinan ibu, kepercayaan ibu, silakan. Mungkin kepercayaan ibu, keyakinan dengan kami beda. Semoga yang terbaik buat kita. Kalau memang ada yang lebih baik dari yang kita lakukan itu, siap kita terima Pak Ustadz. Baik Pak Li. Terima kasih. Oke, baik Pak Herian. Jadi tepat sekali katanya Pak Ahmad Siddiq, seperti itu ya udah ditinggalkan dulu aja ya. Nanti tidak usah terlalu dipaksakan, dibiarkan aja dulu. Nanti jangan fokus ke yang sana, solusinya prospek yang lain dulu sementara. Ya, oke, Pak Samsul Huda. Ini kan banyak yang nanya nih mengenai bagaimana triknya bisa masuk e-katalog. Itu apa perlu TKDN atau gimana nih? Boleh cerita nih. Banyak yang nanya nih. Ada Pak Rosmiase dari Bali. Ada Pak Hugo Banyuwangi, Bu Yadi. Silakan. Namanya TKDN daftar dalam negeri itu ya? Ya, itu daftar dalam negeri. Dalam negeri itu seperti yang Pak Jun pernah infokan ke saya. Itu kita ini kan produk itu produk dalam negeri. Istilahnya kita tidak terkait dengan impor bahan baku. Kan itu Pak Jun ya? Ya betul. Jadi gini Pak Samsul Huda, mungkin yang pingin jadi gini, saya jawab aja masalah TKDN. Saat ini kita memang belum mengajukan izin untuk ada sertifikasi TKDN, itu belum, ya kan? Memang rencananya baru setelah izin edar baru kita akan ajukan untuk TKDN, ya kan? Nah, tapi kemarin waktu Pak Samsul Huda masukin kan nggak perlu TKDN kan, udah bisa masuk kan? Tidak perlu karena waktu saya konfirmasi ke Pak Jun memang tidak ada produk istilahnya bahan baku dari Pornas itu dari luar kita impor dari luar. Semua dari dalam kan begitu. Ya, nah kalau boleh tahu nih, strateginya gimana nih buat teman-teman di daerah lain nih, Pak Samsul Huda? Strateginya gimana sih kok bisa sampai masuk ke situ gitu? Strategi itu ya kita seperti Pak Jun bilang itu Pak Jun, e-katalog itu sama seperti dengan marketplace yang lainnya. Kita masukkan aja produk kita di etalase yang kita tuju. Nanti maksudnya di dalam apakah perlu negosiasi dengan pejabat setempat atau pemangku kepentingan di situ, gimana itu negosiasinya? Kalau itu nanti berkaitan dengan belanja Pak Jun. Gitu. Itu berkaitan dengan belanja. Kalau strategi masuk ke e-katalog itu bebas, welcome, siapa saja bisa. Gitu. Nah, kalau untuk belanja, ini memang strateginya beda. Gitu. Itu komunikasi kita dengan pihak pihak pemerintah, kemudian pihak-pihak pengguna anggaran, KPA, kuasa pengguna anggaran dan sebagainya, memprospekkan istilahnya Pornas ke mereka, gitu. Memberikan persentase Pornas ke mereka, masuk ke ruangan mereka, tawarkan ini, kenalkan ini. Waktu saya masuk di salah satu ruang Pak Jun, ternyata di meja itu sudah banyak produk organik
sebelum Fornas masuk Ya, di ya, salah oke. satu ruang itu. Oh, Dan macam-macam Pak Jun, hampir ya, yang disebutkan dengan teman-teman leader seperti Pak Rahman, Pak Taha, itu kan pernah menyebutkan produk-produk organik itu, ternyata ada di meja situ Pak Jun. Ini tantangan oke. buat saya, gitu. Ya, Dan saya berani, ya kalau orang umum gitu beradu inilah produk kan begitu. Soalnya saya pernah ya, ya, sering dengarkan masukan dari Pak Didi, formulator bahasa, ya kita jabanilah Pak Jun kalau untuk ya, masalah ya. produk. Nah, itu kunci di tekad saya Pak Jun. Oke, Gitu. oke, oke. Itu keberanian istilahnya, karena Oke, memang oke. saya lihat dari apa namanya testimoni, terutama di Horti, itu saya yakin sekali di Horti itu 4 hari, 3 hari, 4 hari itu terbukti. Nah, waktu di kelompok Tani Simono itu sampai ketua Poktannya pun yang nggak berhasil saya prospek justru tertarik dengan hasil petaninya sendiri Pak Jun. Waktu sosialisasi itu kan saya bagikan itu Pak Jun gratis. Ya, Pak Taha ya, yang bagikan waktu itu sepasang-sepasang. ya, ya. Nah, waktu petani nanya ke saya, Pak, kalau mau cari produk ini sama siapa? Di situ saya jadikan beban ketua Poktannya, Pak. Cari aja di Pak ini, saya bilang begitu. Padahal Ya, saya tidak pernah komunikasi saya gagal sama dia. ya, Gitu. ya, ya. Nah, ternyata ada petani yang menggunakan itu sukses, ditagih betul dia Pak Jun. Saya nggak ngasih nomor, yang ditagih Ya, ketua ya. Poktannya itu. Nah, sehingga ketua Poktannya itulah yang mendapat apa namanya testimoni nyata dari petaninya dia, kalau anggota petaninya itu, sehingga dia membeli produk itu ke saya. Nah, dia Ya. yang menjualkan secara eceran ke petaninya. Nah, seperti itu Oke. termasuk tantangan-tantangan di lapangan Ya, seperti ya. itu. Kalau di e-katalog itu dijual harga berapa tuh, Pak Samsul? Prinsipnya sesuai dengan aturan pemerintah seperti yang Pak Jun bilang. Kalau di e-katalog kita tidak bisa terlalu memarkup Pak Jun. Ya, ya. Harga dari perusahaan itu kan 300. Jadi aturan itu kita hanya boleh menaikkan 10-15% profit. Kalau harga Ya, ya. eceran harga konsumen di luar member itu kan 375. Ya, ya. Ya, Oke. 375. Jadi 300 ditambah 10 atau 15% ditambah dengan 11% itu PPN. Terus kemudian overhead ya kenanya di sekitar 380-an Pak Jun. Itu mengantisipasi jangan sampai apa namanya terlalu markup terhadap harga gitu loh. Nanti ada pembanding. Terus kemudian kenapa kok menggunakan ini sementara produk ini ada yang lebih murah. Ya. Nah, ini nanti akan jadi pertanyaan apa namanya akan jadi apa namanya pertanyaan khusus buat kita yang memasarkan produk itu di instansi tersebut. Oke, Seperti itu tapi Pak Jun. udah live ya Pak Samsul ya? Udah live ya di e-katalog ya? Sudah Pak Jun. Kita buka Oke. produk itu sudah berjejer dengan produk-produk lain itu Pak Jun. Nanti bisa Kalau saya screenshotkan itu. nanti coba di-share aja ininya linknya. Biar Oh, siap Pak Jun. kalau ada waktu sekarang buat di-share boleh teman-teman, nih ada yang beberapa nanya nih linknya biar bisa lihat langsung gitu. Nanti Oh, kalau gitu ada kan. waktu boleh. Oh Ya. ya, nanti Ya, boleh nanti saya nanti. Oke. nanti saya Baik. sharekan linknya. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya rasa cukup pada malam hari ini ya. Pak Samsul Huda, terima kasih banyak informasinya, luar biasa teman-teman sekalian ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi kita sudah sampai pada penghujung acara kita malam hari ini. Ya, harapan kami tentunya adalah teman-teman sekalian bisa lebih makin mendalami ya, bisa lebih makin mencintai mengenai AWM Star Life, mengenai Elite Academy dan visi misi besar kita di balik ini semua apa ya, agar teman-teman sekalian bisa lihat mengenai apa rencana kita ke depannya untuk Anda semua ya. Oke, jadi sekian dari saya teman-teman sekalian. Ya. Ada pertanyaan sedikit Pak ya. Pak Putu Arya, silakan Pak Putu. Ya. Silakan Pak Putu. Pak, saya ada sedikit kasus di lapangan. Itu di daerah Klating ada yang menanam padi seluas 5 hektar. Padi unggul menggunakan Fornas. Tapi yang menyarankan tuh seseorang, saya belum kenal ya, seorang ibu-ibu. Itu disarankan pada petani setempat tidak perlu memakai kimia. Nah, memang belum dibayar, ada kerjasama nanti setelah panen dibayar. Apa yang terjadi? Panennya gagal, Pak. Tidak pakai pupuk kimia sama sekali. Padahal ada ketentuan RDKK
harus sekian kilo untuk NPK dan seterusnya. Itu Pak, bagaimana seharusnya Pak? Apakah dalam penggunaan aplikasi Pornas itu untuk tanaman padi per hektar berapa? Apakah bisa langsung tanpa pupuk kimia? Apa bisa langsung Pornas saja? Gitu Pak. Jadi itu pertanyaannya begitu sampai gagal. Bagaimana Pak memberikan keyakinan kepada itu petani tersebut biar tetap jangan sampai memberikan informasi ke tetangganya. Karena kami di sebelahnya itu karena kami kan nanam juga cukup luas, hampir 100 hektar nanti Pak. Ada kerjasama program integrated smart farming Pak. Itu Pak ceritain, saya mohon arahan bagaimana membuat suatu keyakinan kepada itu dari Pornas agar kepercayaan terhadap Pornas, karena kami di sebelahnya itu ada kurang lebih sekitar 500 hektar kami mau nanam Pak. Ada kerjasama sama petani, bayar panen, ada partner menggunakan dana KUR. Sekian Pak, mohon arahan. Terima kasih. Baik Pak Putu Arya. Jadi gini Pak Putu Arya, saya selalu sampaikan dari awal bahwa hasil panen atau berhasil tidaknya panen itu ada 6 faktor. Faktor pertama adalah bibit yang dipakai. Ya, faktor kedua adalah pengolahan tanahnya bagaimana. Faktor ketiga adalah air yang dipakai bagaimana, ya kan? Yang keempat adalah bagaimana penanganan terhadap cuacanya bagaimana lah ya. Dan yang kelima penanganan terhadap hama atau bakteri bagaimana. Dan yang keenam itu adalah pupuk. Ya, jadi sekali lagi ada 6 faktor Pak Putu, ya kan? Nah, mengenai kasus tadi kita tentunya harus cross check apakah itu benar atau tidak, ya kan? Tapi artinya kalau kita bicara secara umum mengenai hasil panen gagal, berhasil, berlimpah atau tidak ada 6 faktor. Ya, artinya kita juga sebagai orang yang ada di belakang Pornas ini semua, kita juga jangan sampai salah menyampaikan kepada petani bahwa ketika mereka pakai Pornas, maka hasil panen sudah pasti berlimpah. Ya, sekali lagi ada 5 faktor lain yang berpengaruh, Pak Putu. Ya kan? Satu contoh, kita pernah ada satu kejadian di daerah Danau Kembar ya, Danau Kembar itu di daerah Sumatera Barat. Semuanya sudah bagus, bibit bagus, pengolahan tanah sudah bagus, ya cuaca aman, hama, bakteri kita bisa atasi, dan yang keenam pakai Pornas. Ya sudah aman nih, pupuknya udah oke. Tapi ternyata hasilnya nggak bagus nih, belum bagus. Kenapa gitu kan? Ternyata ada faktor ketiga, yaitu air yang digunakan, yang lepas dari kontrol kita, ya kan? Ya, jadi saat itu tanah pertanian itu letaknya di bagian bawah. Sementara lahan lainnya itu di bagian atas. Jadi lahan ini adalah lahan yang paling bawah menerima aliran air dari atas, istilahnya begitu. Nah, di sana itu ternyata di bagian atas itu betul-betul menggunakan pestisida kimia cukup besar, cukup banyak. Ya, seminggu di sana hampir 2-3 kali petani menyemprot dengan pestisida kimia. Nah, ternyata ketika kita coba tes pH air, ya, kita bicara tes pH air di lahan tersebut, ternyata asamnya minta ampun. Jadi asamnya itu bahkan mencapai 2 keasamannya. Ya, nah sehingga dalam kondisi air yang digunakan untuk pengairan lahan yang sangat asam seperti itu sudah pasti otomatis Pak Putu. Seperti itu otomatis itu tanaman apapun kalau udah asamnya kayak begitu, airnya apalagi padi gitu ya, itu otomatis sudah pasti nggak akan bisa bertumbuh bagus. Ya kan dengan kondisi seperti itu, ya. Nah, artinya adalah yang perlu kita sampaikan kepada semua petani, hasil panen itu tergantung 6 faktor. Pupuk adalah yang keenam. Nah, tapi satu hal yang kita bisa pastikan dengan menggunakan Pornas adalah biaya produksi pasti lebih murah, Pak Putu. Ya, pasti lebih murah. Ya, karena biaya produksi kan hitungannya matematika kan, Pak. Betul ya, Pak ya? Jadi artinya kalau dia pakai pupuk kimia, otomatis kan 1 hektar bisa kita hitung lah antara 3 juta ke atas. Tapi kalau pakai Pornas kan cuma sekitar 1 jutaan 1 hektar. Artinya dari sisi biaya produksi, kalau dia pakai Pornas, sudah pasti untung dibandingkan kalau dia tidak pakai Pornas. Nah, kemudian mengenai pertanyaan Pak Putu tadi, apakah seharusnya lahan itu 100% langsung Pornas atau dicampur? Nah, ini tergantung kondisi tanah. Ya, jadi gini, saya mau sampaikan begini Pak Putu. Kalau kita bicara
contoh kejadian ya. Contoh kejadian ini kita contoh aja 2 daerah besar Indonesia yang banyak testimoni. Satu adalah daerah Banyuwangi, satu adalah daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, kebetulan di 2 tempat ini kita punya testimoni cukup banyak, Pak Putu, di seluruh Indonesia. Ya. Nah, kalau kita bicara Banyuwangi, tadi ada orangnya salah satunya Mas Pugu hadir malam hari ini. Di Banyuwangi itu pada awal-awal, teman-teman di sana semua mencampur dengan pupuk kimia. Belum banyak yang berani 100% pakai Pornas di Banyuwangi. Ya. Nah, kenapa? Karena menurut formulator kami, untuk tanah yang memang sudah sering kena pupuk kimia dan pestisida kimia, memang disarankan itu harus hati-hati. Jadi artinya lahan itu disarankan tidak langsung 100% pakai Pornas. Harus bertahap. Ya, bertahap itu artinya di awal 50% dulu, setelah itu 75%, setelah itu 100%. Itu disarankan seperti itu. Tujuannya adalah agar tanah itu juga tidak kaget ya dengan tiba-tiba menjadi organik. Nah, satu contoh begini, saya tanya kepada formulator, logikanya gimana? Logikanya, biar saya bisa tangkap nih, saya bilang. Logikanya gini, Pak Jun. Pak Jun tahu orang merokok kan? Kalau orang merokok, orang biasa ngerokok, Pak Putu ya. Orang biasa ngerokok itu kan, kalau tiba-tiba besok disuruh berhenti merokok kan langsung sakau kan, Pak? Langsung sakit mungkin. Ya, Pak ya? Nah, betul. Tanah itu juga seperti itu, Pak. Ya, tanah itu seperti itu. Nah, sakaunya tanah itu gimana sih? Kalau misalnya tiba-tiba kita 100% kasih pupuk organik Pornas misalnya, 100% nih. Apa yang terjadi dengan tanah? Nah, ada kemungkinan yang terjadi adalah begini, Pak. Kalau kan tanah itu sudah pakai residu kimia sudah cukup banyak, sudah 40 tahun terakhir, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba diorganikkan dengan Pornas, dipakai Pornas semua. Maka yang terjadi adalah terjadi yang namanya penguraian residu kimia di tanah, Pak. Kalau penguraian itu salah satu yang terjadi adalah penguapan amonia ke atas tanah, penguapan amonia. Nah, penguapan amonia ini kalau itu terkena daun tanaman, itu daunnya kuning, Pak. Ya kan? Daunnya kuning. Dan pada beberapa kondisi tertentu, ya contoh kayak di Banyuwangi, itu tanaman itu rontok semua, cabai itu hancur semua pada awalnya. Jadi daunnya rontok, buahnya rontok dan sebagainya. Nah, itu adalah dampaknya. Nah, tapi ketika diteruskan, ternyata tumbuhnya lebih bagus. Ternyata, ya kan? Nah, beberapa pengalaman teman-teman yang mengalami kerontokan seperti itu karena terlalu keras langsung 100% pakai Pornas, itu memang dirontokkan dulu sengaja. Setelah itu dipotong, disisain 1 jengkal cabenya, nanti tumbuhnya justru jauh lebih bagus dan itu bahkan bisa panen lebih dahsyat lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang kedua Pak Putu di daerah Payakumbuh, Sumatera Barat, kebetulan di situ saya nggak tahu di sini ada atau tidak orangnya. Di situ ada satu submaster kami namanya Pak Adang Bayu Saputra. Beliau di sana betul-betul 100% organik. Ya, beliau betul-betul menyarankan seluruh pengguna Pornas 100% organik dari awal sampai akhir, tidak sama sekali pakai pupuk kimia. Dan beliau berani melakukan itu. Dan hasilnya bagus, Pak. Ya, testimoninya bagus. Saya pada awal mulanya berpikir bahwa di daerah Payakumbuh itu tanahnya belum begitu kena pupuk kimia pada awalnya, Pak Putu. Tapi ternyata menurut Pak Adang, tanah di sini ternyata banyak, Pak Jun. Di sini juga orang sering udah pakai pupuk kimia dan pestisida kimia. Ya, nah artinya begini, kalau kita bicara apa kesimpulan dari pembicaraan kita malam hari ini adalah teman-teman silahkan melakukan 2 versi, melakukan uji coba di 2 versi. Karena kondisi setiap daerah tentunya berbeda. Ada daerah tertentu yang memang berani melakukan itu, dan contoh di daerah Payakumbuh itu kejadiannya kayak gitu, Pak Putu. Satu contoh, Pak Adang kemarin sempat cerita, dan itu ada di YouTube channel kami, ceritanya Pak Adang ini ada. Ada satu cabai yang awal mulanya itu keriting, Pak. Daunnya keriting, Pak. Ya. Kemudian ketika dikasih 100% Pornas cabai itu, rontok Pak semua Pak. Jadi daunnya rontok, buahnya yang ada rontok. Habis Pak, kering Pak. Nah, sebagai petani yang normal Pak, pasti langsung ngambil kesimpulan bahwa itu gagal. Betul Pak Uti ya? Kalau petani normal ngelihat itu rontok Pak, itu pasti dicabut sudah itu pohon cabai. Benar ya Pak ya? Nah, tapi Pak Adang ini termasuk berani. Kalau menurut saya, beliau ini betul-betul melakukan eksperimen ini termasuk berani. Itu ada di YouTube channelnya. Dia tidak menyarankan petani itu untuk cabut itu cabai, Pak. Yang dia lakukan adalah dia sarankan petani itu untuk potong. Cabai itu dipotong, Pak, batangnya. Disisain 1 jengkal. 1 jengkal segini, Pak.
Nah, setelah itu disemprot lagi Pornas, terus disemprot. Dan akhirnya Pak, itu cabai bisa panen berkali-kali dan hasilnya berlimpah sampai sekarang. Nah, itu contoh kejadian di Payakumbuh. Ya, nah, kalau di daerah Banyuwangi, memang teman-teman di Banyuwangi pada awal mulanya nggak berani 100% Pornas. Mereka mencampur. Ya, 50% dulu, setelah itu 75, baru 100%, agar tanah itu terbiasa. Nah, itu Pak Putu. Jadi artinya itu memang eksperimen yang perlu dilakukan, tapi memang kalau boleh saya sarankan, ketika eksperimen seperti itu dilakukan di uji coba di lahan yang mungkin tidak terlalu besar dulu, Pak Putu, ya kan? Agar kita bisa mengetahui apa sih kita kira-kira yang terjadi nih kalau seandainya saya lakukan A begini, kalau saya lakukan B bagaimana? Karena tentunya karakter tanah beda-beda, Pak Putu. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang digunakan juga pasti beda, Pak Putu. Betul ya, Pak Putu ya? Betul. Air untuk mengairinya ini loh Pak, itu juga faktor penting Pak dalam pertanian. Menjemput air. Gitu Pak Putu, ya? Paham ya Pak ya? Oke, Izin, sukses Pak Jun. Pak Putu. Izin, Pak Jun. Silakan. Pak Jun, izin. Pak Izin, Pak Herian Jun. ya? Ya, silakan. Izin Iya. Pak. HP Bapak Izin, berapa Pak. nomornya? Semoga ini nanti menjadi amal jariah kita semua, Pak Jun. Kita ingin berkenalan dengan Pak Ustadz Samsul Huda. Mungkin nanti WA pribadi atau bagaimana, nanti yang jelas mungkin teman-teman yang lain boleh di-share di sini di pesan kita di Zoom untuk nomornya Pak Samsul Huda. Mohon izinnya, Pak Ali. Boleh, silakan Pak Samsul Huda, kalau nomornya berkenan di-share, boleh di-share di chat ya. Pak Samsul Huda ya. Pak Jo berapa nomornya Pak? Kalau saya di 0822 ya 9882 siap 9998. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Pak, nanti yang tadi minta nomor Pak Samsul Huda mungkin boleh chat saya, nanti kita komunikasi lewat chat, nanti saya hubungkan dengan Pak Samsul Huda ya. Pak, tadi siapa namanya? Pak siapa tadi? Oke. Yang tadi. Ya, Pak ya. Oke ya. Iya, ya. Makasih Pak Palia. Semoga jadi amal jariah kita bersama. Amin, amin. Sukses Pak. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ada lagi atau cukup? Cukup ya? Baik. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih semuanya. Kita sudah ngobrol panjang lebar malam hari ini ya, dan tentunya tetap jaga kesehatan. Dan yang penting adalah jaga impian jangan sampai dicuri oleh orang-orang di sekitar Anda ya. Kita tetap fokus pada impian kita masing-masing ya, untuk sekali lagi mencapai kejayaan di dunia, tapi tetap kita mencari keberkahan di surgawi ya. Karena itulah nanti yang abadi selamanya ya. Jadi pesan saya, kita boleh berbisnis, tapi ingat jangan menghalalkan segala cara. Ya, tetap kita harus hati-hati dalam melakukan bisnis. Tetap kita jangan melanggar norma-norma agama, norma-norma hukum dan sebagainya, agar kita tetap bisa mencapai keberkahan dalam berbisnis. Ya, oke, sekian dari saya, teman-teman sekalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, Om Santi. Terima kasih semuanya. Bye bye. Selamat malam, sukses selalu. Thank you. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Jun.